Kaisar Naga Abadi Chapter 1091 Bahasa Indonesia 1091 Bab 1091 Mengubah Identitas. Lu Ming terbang menuju kota suci dan mendarat di atas sebuah pipa. Dia mengikuti kerumunan dan berjalan ke gerbang kota. Ada tentara yang berjaga di gerbang kota. Lu Ming mengalihkan pandangannya ke arah mereka dan menyadari bahwa para prajurit ini semuanya adalah ahli alam embrio roh. Setelah pemeriksaan singkat, Lu Ming memasuki kota suci. Sekaligus, dia disambut dengan aura kuno dan sederhana. Di kota suci, jalan, istana, atau rumah manapun dipenuhi aura waktu, seolah-olah telah melintasi ruang dan waktu jutaan tahun yang lalu. Ki spiritual langit dan bumi sangat kaya. Bahkan mengandung ki asal. Selain itu, saya dapat dengan jelas merasakan esensi alam langit dan bumi. Seluruh kota suci itu seperti barisan besar yang terus-menerus mengumpulkan ki spiritual dan ki asal langit dan bumi. Lu Ming diam-diam menghela nafas. Jika dia berkultivasi di sini, kecepatan kultivasinya pasti akan sangat cepat. Kota suci dibagi menjadi kota luar, kota dalam, dan inti istana. Seniman bela diri biasa, pasukan kecil, dan pembudidaya keliling semuanya tinggal di luar kota. Bagian dalam kota ditempati oleh beberapa kekuatan kuat di kota suci, seperti rumah para bangsawan dan menteri dari dinasti Sein kuno. Tentu saja, penguasa lain di benua tengah memiliki cabang di kota suci dan orang-orang ditempatkan di sana sepanjang tahun. Adapun istana kerajaan, merupakan tempat tinggal para anggota inti klan Xie dari dinasti Sein kuno. Lu Ming berjalan-jalan dengan santai. Dia berada di luar kota sekarang. Dia sedang memikirkan cara menyelinap ke istana dan mencari tahu tentang Xie Nianxing. Setelah berjalan-jalan sebentar, Lu Ming berjalan menuju sebuah restoran. Restoran adalah tempat terbaik untuk mengumpulkan informasi. Setelah memesan beberapa hidangan dan anggur, Lu Ming duduk di meja. Dalam 2 bulan lagi, pengorbanan nasional jutaan tahun dari dinasti Sein kuno akan diadakan di sini. Saat itu, kota suci akan hidup kembali. Yang pasti, ini pengorbanan nasional sejuta tahun, seberapa pentingkah? Pada saat itu, tidak hanya pasukan tuan di benua tengah, tapi kekuatan lain dari berbagai ukuran akan berkumpul di kota suci. Bahkan kekuatan dari gurun barat, dataran utara, Nether selatan, dan Tandus timur akan mengirim orang ke sana. Itu sungguh hidup. Ini adalah pemandangan yang langka. Pada saat itu, semua surga favorit dari seluruh dunia akan berkumpul. Ini adalah kesempatan langka. Kemungkinan besar itulah yang terjadi. Generasi ini memang penuh dengan ahli. Ketika para favorit surga berkumpul, konflik pasti akan terjadi. Haha. Lu Ming baru saja duduk ketika dia mendengar berita penting. Pengorbanan nasional 1 juta tahun. Tatapan Lu Ming berkedip. Keluarga Xie dari dinasti suci kuno telah berdiri selama 1 juta tahun. Benar-benar mengejutkan. Di seluruh hutan belantara surgawi, faksi mana yang memiliki sejarah panjang? Itu terlalu mengejutkan. Meskipun dinasti Sein kuno sedang mengalami kemunduran, dan berbagai kaisar memiliki wilayah mereka sendiri, mereka masih harus menghormati nama dinasti Sein kuno. Mereka masih harus mendengarkan perintah dinasti Sein kuno. Tentu saja, ini hanya sekedar nama. Oleh karena itu, meskipun itu hanya untuk pertunjukan, kekuatan itu masih harus mengorbankan jutaan tahun pengorbanan nasional dinasti Sein kuno. Pada saat itu, kaisar dari beberapa pasukan tuan mungkin akan turun. Saya sangat menantikannya. Jika saatnya tiba, angin dan awan pasti akan berkumpul, dan jumlah ahlinya akan sebanyak awan. Saya mendengar bahwa Istana Kekaisaran telah mengeluarkan perintah untuk memperluas penjaga naga kekaisaran untuk menjaga ketertiban di kota suci dan melindungi Istana Kekaisaran. Ada hal seperti itu. Kapan Anda ingin mulai merekrut? Saya ingin mencoba. Itu sudah dimulai hari ini. Kami telah merekrut selama setengah bulan terakhir, jadi kami bisa mencobanya. Namun, persyaratan perekrutan pengawal naga kekaisaran sangat tinggi. Tanpa budidaya alam embrio roh, mustahil untuk masuk. Lu Ming terus mendengarkan dan memang, dia mendengar banyak berita. Penjaga naga kekaisaran. Mata Lu Ming berbinar. Penjaga naga kekaisaran adalah pengawal istana dari dinasti Sein kuno. Mereka bertanggung jawab menjaga istana dan melindungi keselamatan keluarga kerajaan. Bukankah dia ingin menyelinap ke istana?
Bukankah akan baik-baik saja jika dia bergabung dengan penjaga naga kekaisaran? Namun, pengawal naga kekaisaran bertugas menjaga istana dan melindungi keluarga kerajaan. Identitas mereka harus diselidiki secara menyeluruh sebelum mereka dapat bergabung. Kalau tidak, jika ada yang bisa bergabung, bukankah keselamatan keluarga kerajaan akan terancam? Tatapan Lu Ming beralih. Dia mengambil gelas anggurnya dan berjalan menuju meja di samping. Tolong, dua kakak laki-laki. Saya mendengar Anda mengatakan bahwa Anda ingin bergabung dengan penjaga naga kekaisaran, kan? Lu Ming mengangkat gelasnya dan tersenyum. Di meja ini, ada dua pria kekar. Yang satu tampak berusia 40-an, dan yang lainnya tampak berusia 30-an dengan janggut lebat. Itu benar. Apa yang bisa saya bantu, adik kecil? Pria kuat dengan janggut lebat memandang Lu Ming dan bertanya. Adik laki-laki ini berasal dari kekuatan kecil dan baru saja memasuki kota suci. Saya ingin mencari pekerjaan dan bergabung dengan penjaga naga kekaisaran. Aku baru saja mendengar kalian berdua membicarakan masalah ini. Mungkin kita bisa bekerja sama di masa depan, jadi aku ingin berteman denganmu. Lu Ming berkata sambil tersenyum. Setelah mendengar kata-kata Lu Ming, ekspresi mereka menjadi rileks dan mereka tersenyum. Dialah yang ingin bergabung, jadi saya tidak akan pergi. Namun, adikku, syarat untuk bergabung dengan penjaga naga kekaisaran tidaklah rendah. Anda harus berada di alam embrio roh. Pria tangguh berusia 40 tahun itu tertawa. Itu juga baik. Adik laki-laki ini baru saja menerobos ke alam embrio roh. Ini adalah waktu yang tepat untuk mencobanya. Dengan itu, tubuh Lu Ming memancarkan aura samar. Itu adalah aura alam embrio roh tingkat pertama. Teknik nafas ilusi tidak hanya dapat mengubah aura seseorang, tetapi juga dapat menyembunyikan kultivasi seseorang. Sekarang, Lu Ming menyembunyikan kultivasinya ke alam embrio roh tingkat pertama. Ketika mereka menyadari bahwa kultivasi Lu Ming hanya berada di alam embrio roh tingkat pertama, mereka berdua bahkan lebih lega. Pria kekar berjanggut lebat berkata, "Adik, kamu masih sangat muda, namun kamu mampu mencapai alam embrio roh tingkat pertama. Anda dapat dianggap sebagai favorit surga. Saya terkesan. Kamu terlalu memujiku, kakak. Ayo, kita minum sepuasnya." Lu Ming berkata dengan murah hati. Haha, bagaimana aku bisa menerima ini? Pria berusia 40-an itu tertawa. Ini adalah kota suci. Makanan dan anggur di restoran manapun tidaklah murah. Sejak Lu Ming merawat mereka, mereka berdua memiliki kesan yang lebih baik terhadapnya. Mereka bertiga terus minum. Lu Ming adalah orang baru di kota suci dan tidak tahu banyak tentangnya. Dia meminta nasihat mereka berdua dan mereka menceritakan semua yang mereka ketahui. Lu Ming mengetahui bahwa keduanya berasal dari kekuatan kecil di luar kota suci yang disebut Sekte Tombak Hitam. Mereka berada tidak jauh dari kota suci dan sering datang ke kota suci untuk membeli barang. Pria berusia 40-an bernama Ma Wu, dan pria berusia 30-an dengan janggut lebat bernama Ming Lu. Ming Lu? Kebetulan sekali, namaku dibaca terbalik, bukankah itu Ming Lu? Bibir Lu Ming membentuk senyuman. Mereka bertiga mengobrol dan minum. Setelah 3 putaran minum, Ma Wu dan Ming Lu minum sepuasnya. Saudara muda Ming Lu, karena kamu ingin bergabung dengan pengawal naga kekaisaran, maka tetaplah di sini dan daftarlah dengan adik laki-laki Lu. Saya akan kembali ke sekte dulu dan memberitahu Anda tentang masalah Anda. Jika kamu bekerja di pengawal naga kekaisaran, akan jauh lebih nyaman bagi sekte tombak hitam kita di masa depan. Kata Ma Wu. Baiklah kakak Ma, kamu boleh kembali dulu. Saya akan pergi dan mendaftar besok. Ming Lu mengangguk. Setelah itu, Ma Wu berpamitan dan pergi. Lu Ming dan Ming Lu menemukan penginapan terdekat untuk menginap dan berencana mendaftar keesokan harinya. Segera, malam tiba. Lu Ming menyembunyikan auranya dan memasuki kamar Ming Lu tanpa suara. Siapa? Ming Lu baru saja membuka mulutnya ketika Lu Ming menyerang dengan telapak tangannya dan menjatuhkan Ming Lu. Kemudian, dia memasukkan Ming Lu ke dalam diagram gunung dan sungai dan membiarkan dan menuliskan sebuah susunan, menjebaknya di tanah. Maaf, saya akan meminjam identitas Anda untuk sementara waktu. Saya pasti akan memberikan kompensasi kepada Anda di masa depan. Lu Ming bergumam. Otot dan tulangnya mulai menggeliat, berubah menjadi wujud Ming Lu. Kemudian,
Auranya juga berubah, menjadi sangat mirip dengan Minglu. Aku masih kehilangan janggut. Lu Ming tersenyum dan meninggalkan penginapan. Dia membeli janggut palsu dan menempelkannya di wajahnya. Seketika, dia tampak persis seperti Minglu. Bahkan jika Mau ada di sisinya, dia tidak akan bisa mengenali bahwa Lu Ming palsu. Lu Ming telah menggunakan identitas Minglu untuk menyelinap ke penjaga naga kekaisaran, menunggu kesempatan untuk mengetahui keberadaan Xian Yanxing. Adapun Minglu, dia hanya bisa tinggal sementara di diagram gunung dan sungai. Kaisar Naga Abadi Chapter 1092 Bahasa Indonesia 1092 bergabung dengan pengawal naga kekaisaran. Keesokan paginya, Lu Ming menuju area pendaftaran penjaga naga kekaisaran. Sesampainya di sana, ia kaget melihat sudah ada antrean panjang di tempat pendaftaran. Bagi beberapa kekuatan kecil, penjaga naga kekaisaran adalah pekerjaan yang bagus. Bergabung dengan penjaga naga kekaisaran sama dengan bergabung dengan dinasti Sein kuno, dan mereka akan dapat memperoleh lebih banyak sumber daya budidaya. Mereka yang berada di bawah alam embrio roh, cepat pergi. Kita tidak membutuhkan mereka yang berada di bawah alam embrio roh. Di area pendaftaran, ada beberapa pria kekar yang mengenakan jubah ungu panjang yang disulam dengan naga banjir. Ini adalah penjaga naga kekaisaran. Aura mereka sangat kuat. Lu Ming mengalihkan pandangannya ke arah mereka dan menyadari bahwa mereka semua berada di alam embrio roh tingkat ke-7 atau lebih. Ada juga seorang lelaki tua yang duduk di samping, beristirahat dengan mata tertutup. Dia juga mengenakan pakaian penjaga naga kekaisaran, tapi auranya tidak terduga. Tentu saja, itu tidak bisa disembunyikan dari indera Lu Ming. Lu Ming menemukan bahwa orang ini adalah eksistensi di alam dewa spiritual tingkat pertama. Hanya mereka yang berada di alam embrio roh ke atas yang dapat bergabung. Persyaratannya terlalu tinggi. Ayo pergi. Beberapa orang menghela nafas, menggelengkan kepala, dan pergi. Keluarkan identitas Anda dan laporkan informasi Anda. Kami akan pergi dan memverifikasinya. Setelah itu akan ada ujian. Karena jumlah penjaga naga kekaisaran yang dapat direkrut kali ini terbatas, terlalu banyak orang yang mendaftar. Kita tidak bisa menerima semuanya. Hanya yang kuat yang bisa bertahan. Baiklah, pendaftaran dimulai sekarang, kata seorang pria kekar. Kemudian, mereka mulai mendaftar satu per satu. Lu Ming menunggu dengan sabar selama 2 jam penuh sebelum tiba gilirannya. Lu Ming menggerakkan tangannya dan tanda identitas muncul. Dia menyerahkannya kepada salah satu penjaga naga kekaisaran. Token identitas ini diambil dari Minglu. Itu adalah token identitas murid Sekte Tombak Hitam. Sekte Tombak Hitam, jalan yang jelas, kata Lu Ming. Penjaga naga kekaisaran yang kekar memeriksa medali identitasnya dan mendaftarkannya. Kami akan mengirim orang untuk memverifikasi identitas Anda. Jika ada kebohongan di dalamnya, Anda akan langsung dibunuh. Apakah kamu mengerti? Mata penjaga naga kekaisaran yang gagah itu tampak dingin. Ya, saya tahu. Lu Ming mengangguk terus-menerus. Ya, tunggu di sana. Nanti akan ada penilaian, kata penjaga naga kekaisaran yang gagah. Lu Ming berjalan ke samping dan menunggu dengan sabar. Setelah 2 jam berikutnya, pendaftaran berakhir. Ada lebih dari 2.000 orang yang mendaftar. Baiklah, ikut aku. Pada saat ini, tetua alam dewa spiritual berdiri dan berkata dengan acuh tak acuh. Dia kemudian melangkah masuk bersama Lu Ming dan yang lainnya mengikuti di belakang. Tak lama kemudian, mereka tiba di kamp militer. Ada sebuah tablet batu besar di tengah kamp. Tablet batu ini dapat menguji budidaya Anda. Anda hanya perlu menyalurkan ki Anda yang sebenarnya ke dalam tablet batu dan kami akan mengetahui kultivasi Anda. Yang mendaftar kali ini ada 2.000 orang, tapi kami hanya ingin 200 orang. Oleh karena itu, kami hanya akan menerima mereka yang peringkat budidayanya berada di 200 teratas. Sekarang, penilaian dimulai. Orang tua itu mengumumkan. Setelah itu, para pelamar naik untuk mengikuti tes satu per satu. Selama seseorang memasukkan esensi sejatinya ke dalam loh batu itu akan menyala. Melalui cahaya, seseorang dapat mengetahui tingkat kultivasi mereka. Dia mulai mengujinya satu per satu. Lu Ming menyadari bahwa banyak dari mereka memiliki budidaya alam embrio roh tingkat pertama.
Ada jauh lebih sedikit penggarap alam embrio roh tingkat kedua dan bahkan lebih sedikit lagi penggarap alam embrio roh tingkat ketiga. Segera, giliran Luming. Untuk berjaga-jaga, sebaiknya aku memasukkan ki yang lebih benar. Luming berpikir dalam hati. Dia hanya menerima 200 orang. Untuk memastikan tidak ada yang salah, Luming berencana memasukkan inti yang lebih penting. Dia berjalan ke tablet batu dan menekankan tangannya di atasnya. Luming menyalurkan inti esensialnya. Bus! Tablet batu itu bergetar, dan 7 lampu perak menyala. Cukup, Luming mempertahankan inti esensialnya. 7 sinar cahaya perak mewakili budidaya alam embrio roh tingkat ketujuh. Dengan cara ini, itu akan sangat mudah dan dia pasti akan diterima. Alam embrio roh tingkat ketujuh. Mata tetua alam dewa spiritual berbinar. Mereka yang datang untuk mendaftar biasanya adalah orang-orang dari kekuatan kecil, dan tingkat kultivasi mereka tidak terlalu tinggi. Mereka yang memiliki tingkat kultivasi terlalu tinggi tidak akan bergabung dengan penjaga naga kekaisaran, dan tidak banyak yang telah mencapai alam embrio spiritual tingkat ketujuh. Lumayan. Tetua alam dewa spiritual itu mengangguk. Tes berlanjut. Tidak lama kemudian, tes selesai. Luming menemukan bahwa hanya ada 3 orang yang telah mencapai alam embrio roh tingkat ketujuh dan hanya 1 orang yang telah mencapai tingkat ke-8. Tidak ada orang yang bisa naik lebih tinggi. Hal ini membuat Luming menyentuh hidungnya. Apakah penampilannya terlalu luar biasa? Baiklah, ujiannya sudah selesai, 200 teratas akan tinggal di kamp militer untuk sementara waktu dan menunggu kabar kami dalam beberapa hari. Perintah sesepuh Dewa Roh. Mereka yang tidak masuk dalam 200 besar hanya bisa menghela nafas dan pergi. Luming dan kelompoknya dibawa ke kamar mereka. Selama beberapa hari berikutnya, Luming tinggal di kamp militer. Dia berkultivasi sambil menunggu kabar. 3 hari kemudian, muncul kabar bahwa Luming telah direkrut dan resmi menjadi anggota pengawal naga kekaisaran. Kalian berempat sangat baik. Untuk sementara saya telah mengatur posisi wakil bendera untuk Anda. Jika kinerja Anda bagus di masa depan, tidak masalah bagi Anda untuk dipromosikan. Selain itu, posisi yang perlu Anda jaga telah diatur. Seseorang akan memberitahu Anda sebentar lagi. Setelah tetua Dewa Roh menyelesaikan pengumumannya, dia memberi mereka masing-masing sebuah tanda yang mewakili bendera kedua. Bendera, di pengawal naga kekaisaran berarti posisi resmi. Satu spanduk memiliki 500 orang. Panji utama dapat memerintahkan 500 penjaga naga kekaisaran, dan panji wakil juga tidak kecil. Ini karena budidaya mereka sangat mendalam. Dimanapun mereka berada, kekuatan adalah segalanya. Tidak lama kemudian, seseorang mengirimi Luming jubah pengawal naga kekaisaran dan kabar bahwa mereka akan menjaga posisi itu. Keempatnya terpisah secara alami. Pengawal Pangeran ke-8. Mata Luming berkedip. Tugas sementaranya adalah menjadi pengawal Pangeran ke-8. Mata Luming dipenuhi dengan tatapan aneh. Dari apa yang dia tahu, Pangeran ke-8 adalah Xie Zhen. Bukankah Xie Zhen yang mengambil Xie Nianxing dari Nine Dragons? Kebetulan sekali. Aku kebetulan bertanya pada Xie Zhen tentang King kecil. Bibir Luming membentuk senyuman. Ada 200 orang yang bergabung dengan mereka, tetapi ada lebih dari 30 orang yang satu kelompok dengan Luming. Mereka semua adalah pengawal Pangeran ke-8. Segera setelah itu, seorang pria kurus berusia 40-an mendatangi Luming dan yang lainnya. Saya komandan Anda. Namaku Si Fang. Mulai sekarang, kamu akan mengikutiku. Sekarang, ikuti aku ke istana Pangeran ke-8. Pria kurus itu mengalihkan pandangannya ke arah mereka, terutama Luming, dan kilatan dingin melintas di matanya. Si Fang ini sepertinya memusuhiku, tapi ini pertama kalinya aku melihatnya. Aneh. Luming sedikit mengernyit dan berpikir sendiri. Rumah Pangeran ke-8 berada di pusat kota. Itu sangat luas, seperti sebuah villa, dan lebarnya 100 mil. Penjaga naga kekaisaran ini tidak bisa langsung memasuki kediaman Pangeran ke-8, sehingga mereka tinggal di kamp militer di luar kediaman. Di kamp militer di luar kediaman Pangeran ke-8, Luming dan yang lainnya berkumpul. Si Fang berdiri di peron dan memandang rendah semua orang dengan ekspresi dingin. Aku akan memberitahumu beberapa hal sekarang. Perintah pertama dan terpenting dari pengawal naga kekaisaran adalah mematuhi perintah dan melindungi keselamatan keluarga kekaisaran dengan nyawamu.
Juga, izinkan aku memberitahumu, pengawal naga kekaisaran penuh dengan ahli. Jangan terlalu bangga dengan kekuatanmu. Masih banyak lagi pengawal naga kekaisaran yang lebih kuat darimu. Salah satu dari mereka dapat dengan mudah menekan Anda. Apakah kamu mengerti? Setelah mengatakan itu, tatapan Si Fang menyapu Luming. Kaisar Naga Abadi Chapter 1093 Bahasa Indonesia. 1093 Bab 1093 Biaya Pengumpulan. Luming mengerutkan kening. Dia merasa kata-kata Si Fang ditujukan padanya. Namun, dia belum pernah bertemu Si Fang sebelumnya. Mengapa dia mengincarnya? Mungkinkah Minglu ini pernah menyinggung Si Fang sebelumnya? Luming berpikir dalam hati. Setelah Si Fang selesai berbicara, dia berbalik dan pergi. Kemudian, seseorang mengatur akomodasi mereka. Luming adalah wakil pembawa bendera dan dia memiliki halaman kecil. Ada orang lain yang tinggal di halaman Luming dan membantunya. Orang ini juga merupakan penjaga naga kekaisaran yang baru bergabung. Dia tampak berusia 50-an dan cukup cerdas. Namanya Sun Lin. Tuan Wakil Komandan, Anda harus berhati-hati. Sun Lin mengingatkan mereka saat mereka tiba di halaman. Oh, bagaimana apanya? Luming bertanya. Wakil Komandan, Anda seharusnya bisa merasakan bahwa kata-kata Jenderal Si sebenarnya ditujukan untuk Anda. Kata Sun Lin. Oh, apa kamu tahu kenapa? Luming bertanya. Dia juga sangat penasaran. Wakil Tuan Panji baru saja tiba, jadi kamu mungkin tidak tahu aturan pengawal naga kekaisaran. Di penjaga naga kekaisaran, semuanya ditentukan oleh kekuatan. Mereka yang kuat, asalkan berkontribusi, bisa dipromosikan. Wakil Tuan, kultivasi Anda berada pada alam embrio roh tingkat ke-7, sedangkan budidaya Jenderal Si Fang hanya pada alam embrio roh tingkat ke-6. Kultivasi Anda lebih tinggi dari miliknya. Setelah mendengar ini, mata Luming berbinar. Maksudmu, Si Fang khawatir aku akan mengancam posisinya. Wakil komandan itu bijaksana. Alasan mengapa Si Fang bisa mendapatkan posisi Panglima adalah karena dia memiliki kakak laki-laki yang merupakan pengawal pribadi yang mulia, Pangeran ke-8. Itu sebabnya dia bisa mendapatkan posisi sebagai komandan utama dan memimpin 500 penjaga naga kekaisaran. Terlebih lagi, orang tertinggi dalam Panji ini hanya berada di alam embrio roh tingkat 6, sehingga Si Fang mampu memegang posisi komandan utama dengan sangat mantap. Namun, budidaya wakil komandan lebih tinggi dari miliknya. Selama wakil komandan memberikan kontribusi, akan sangat normal baginya untuk melampaui Si Fang dan bahkan menggantikannya. Tentu saja Si Fang tidak akan baik padamu. Dia bahkan mungkin melakukan sesuatu padamu secara rahasia. Sun Lin menjelaskan. Luming tersenyum. Jadi itulah yang terjadi. Namun, dia tidak mengambil hati. Si Fang hanyalah Si Fang belaka. Dia bisa menekannya dengan satu jari. Tidak perlu mengingatnya. Setelah mengobrol sebentar, Luming masuk ke kamar dan duduk bersila untuk mulai memahami esensi alam langit dan bumi. Sebelumnya, di alam rahasia rumah suci, Luming telah melahap banyak rune niat dari para kultivator yang kuat. Dia tidak hanya mencapai terobosan dalam kultivasinya, tetapi dia juga membuat kemajuan dalam tujuan langit dan bumi. Mentalitas guntur dan mentalitas anginnya masing-masing telah menembus ke tingkat keempat yang lebih rendah. Dengan tambahan mentalitas apinya, 3 mentalitasnya telah mencapai tingkat keempat yang lebih rendah. Sekarang, dia fokus penuh untuk memahami mentalitas bumi dan mentalitas air. Tidak ada banyak hal selama 2 hari pertama. Para penjaga naga kekaisaran biasanya sangat bebas ketika mereka tidak melakukan apa-apa. Bagaimanapun, mereka semua adalah seniman bela diri. Mereka tidak perlu berpatroli seperti orang biasa. Ketika mereka tidak melakukan apa-apa, mereka hanya perlu berkultivasi dengan damai. Mereka hanya akan diberangkatkan ketika ada keadaan darurat. Pada malam hari ketiga, Luming mendengar beberapa gerakan di luar. Dia mengakhiri kultivasinya, membuka pintu, dan berjalan keluar. Di halaman, ada 2 orang. Salah satunya adalah Sun Lin, dan yang lainnya adalah seorang pria paruh baya kurus. Saat ini, Sun Lin mengeluarkan cincin penyimpanan dan menyerahkannya kepada pria paruh baya kurus. Pria paruh baya kurus seperti monyet mengambil cincin penyimpanan. Ketika dia melihat Luming, dia terkekeh dan berjalan ke arahnya. Kamu Minglu. Tidak buruk, kata Luming.
Aku baru saja hendak mencarimu. Karena Anda telah bergabung dengan pengawal naga kekaisaran, Jenderal Si Fang akan menjaga Anda di masa depan, memungkinkan Anda memperoleh manfaat terbesar dan menjalani kehidupan yang baik. Namun, Jenderal Si Fang tidak dapat bekerja secara gratis. Anda harus menunjukkan penghargaan, mengerti? Petik 2. Pria parubaya kurus seperti monyet mengulurkan tangannya dan menjepit jari-jarinya. Dia lalu terkekeh. Sudut bibir Lu Ming melengkung. Dia mengerti sekarang. Ternyata monyet kurus ini dikirim oleh Si Fang untuk mengumpulkan manfaat. Tentu saja, setiap anggota baru akan dilindungi. Dia sangat rakus. Katakan padaku, berapa yang kamu inginkan? Kata Lu Ming. Kamu adalah deputi. Anda memiliki jabatan yang lebih tinggi, jadi tentu saja Anda harus membayar lebih. Yang lainnya bernilai 50.000 batu mentah, jadi Anda cukup memberikannya 200.000. Monyet kurus terkekeh. 50.000. 200.000. Senyuman di sudut mulut Lu Ming semakin lebar. Itu sungguh kejam. Rata-rata orang membutuhkan 50.000 batu asal. Bagi seniman bela diri alam embrio roh biasa, ini jelas merupakan beban yang sangat besar. Dan kepadanya, dia meminta 200.000. Ini adalah 200.000 batu permata mentah. Jumlahnya tidak sedikit, dan sulit bagi alam embrio roh normal untuk mengeluarkannya. Itu adalah mulut singa. Sayangnya, saya tidak memiliki banyak batu permata mentah. Silakan pergi. Lu Ming berkata dengan acuh tak acuh. Tidak, jangan mencoba membodohi saya. Anda adalah seniman bela diri alam embrio roh tingkat ke-7. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa Anda tidak memiliki 200.000 yuan di seluruh kekayaan Anda? Pria parubaya kurus seperti monyet itu mencibir. Oh, bahkan jika saya memiliki 200.000 yuan, jika saya memberikan semuanya kepada Anda, apa yang akan saya gunakan untuk berkultivasi? Kata Lu Ming. Saya tidak peduli tentang ini. Itu urusanmu sendiri. Jika Anda tidak bisa mengeluarkannya, sebaiknya Anda keluar dari penjaga naga kekaisaran sesegera mungkin. Jika tidak, tanpa perlindungan dari Panglima tertinggi, Anda bahkan tidak akan tahu bagaimana Anda mati di masa depan. Wajah pria parubaya kurus seperti monyet itu muram saat dia mengancam. Hehe, Lu Ming sangat marah sehingga dia tertawa dan berkata, saya membutuhkan perlindungan Si Fang. Lelucon yang luar biasa. Baiklah, pergilah sekarang, atau aku akan mengusirmu. Beraninya kamu menertawakan Panglima. Kamu sangat berani. Anda sedang mencari kematian. Pria parubaya kurus seperti monyet itu berteriak. Enyah, kamu mendekati kematian. Lu Ming berteriak dan maju selangkah. Aura mengerikannya meledak dan menekan pria parubaya kurus seperti monyet itu. Pria parubaya kurus seperti monyet itu gemetar seolah disambar petir. Dia mundur beberapa langkah dan mengeluarkan seteguk darah. Ming, tunggu saja, kamu sudah mati. Pria parubaya kurus seperti monyet berlari keluar dengan wajah penuh kebencian. Dalam sekejap mata, dia menghilang. Wakil Komandan, jika kamu menyinggung perasaannya seperti ini, aku khawatir Si Fang akan datang nanti. Mendesah. Sun Lin menghela nafas, sedikit khawatir. Dia hanya badut, apa yang perlu ditakutkan? Lu Ming berkata dengan santai. Si Fang baik-baik saja. Namun, kakak laki-lakinya adalah pengawal pribadi Pangeran ke-8, ahli alam dewa spiritual tingkat pertama. Kata Sun Lin, sedikit ketakutan di matanya. Jika seorang master alam dewa spiritual ingin membunuh mereka, itu tidak ada bedanya dengan membunuh seekor semut. Oh, jawab Lu Ming acuh tak acuh. Dia tampak tenang dan duduk di bangku batu di halaman dengan santai seolah tidak terjadi apa-apa. Sun Lin sangat khawatir. Setelah beberapa saat, ledakan. Pintu ke halaman terbuka lebar. Si Fang masuk dengan beberapa ajudan terpercaya, wajahnya gelap. Ming Lu, kamu melukai penjaga naga kekaisaran lainnya tanpa alasan. Saya curiga Anda memiliki motif tersembunyi. Mengapa kamu tidak dengan patuh berlutut untuk menerima hukumanmu? Si Fang berteriak keras, langsung menyalahkan Lu Ming. Lu Ming melirik Si Fang dengan acuh tak acuh dan berkata, bodoh sekali. Aku akan memberimu 3 tarikan napas waktu untuk tersesat. Beraninya kamu. Anda berani menyinggung atasan Anda, dan kejahatan Anda akan berlipat ganda. Kultivasimu akan dilumpuhkan, dan kamu akan diusir dari penjaga naga kekaisaran. Si Fang berteriak, hehe,
Si Fang, kenapa kamu tidak mencobanya? Lu Ming tersenyum tipis. Kaisar Naga Abadi Chapter 1094 Bahasa Indonesia. 1094 keluar dari sini. Kamu masih berani menolak. Si Fang berkata dengan suara yang dalam. Dia tidak percaya bahwa Lu Ming berani melawan. Kakak laki-laki Si Fang adalah ahli alam dewa spiritual tingkat pertama dan pengawal pribadi Pangeran ke-8. Jika Lu Ming berani menyentuhnya, dia akan mendekati kematian. Selain itu, dia telah mempelajari teknik seni bela diri yang cukup kuat dari saudaranya. Dia juga cukup berbakat. Bahkan jika kultivasi Lu Ming satu tingkat lebih tinggi darinya, dia tidak takut untuk melawannya. Lu Ming tidak menjawab Si Fang. Sebaliknya, dia berdiri dan berjalan menuju Si Fang, 3 napas telah berlalu. Sepertinya aku harus melakukannya sendiri dan mengusirmu. Beraninya kamu. Anda benar-benar berani menyerang saya. Semuanya, ayo serang bersama dan tekan orang ini. Mati. Si Fang berteriak dengan marah. Auranya meledak dan dia menyerang Lu Ming. Selain Si Fang, 3 lainnya juga mulai bergerak. Aura mereka meletus, dan mereka semua sebenarnya berada di alam embrio roh tingkat 6. Beberapa orang ini adalah yang terkuat di spanduk ini, dan mereka biasanya mengikuti jejak Si Fang. Keempatnya bergabung dan momentumnya tidak lemah. Namun, di mata Lu Ming, mereka tidak berbeda dengan anak-anak yang bermain rumah-rumahan. Bang! Bang! Lu Ming menendang. Saat tendangan ini ditendang, berubah menjadi bayangan 4 kaki. Bang! 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 Semua serangan Si Fang dan 3 lainnya berubah menjadi gelembung di bawah kaki Lu Ming. Telapak kaki Lu Ming tercetak di wajah mereka. Dengan 4 teriakan, Si Fang dan 3 lainnya dikirim terbang keluar halaman seperti 4 bola meriam. Jeritan mereka bergema di langit malam, lalu mereka terbang semakin jauh. Masih ada pria parubaya kurus seperti monyet yang belum pergi. Saat ini, matanya hampir keluar dari rongganya. Seluruh tubuhnya gemetar tanpa henti, dan wajahnya pucat. Tadi dia ketakutan. Dia tidak menyangka Lu Ming begitu berani bahkan berani memukul Si Fang. Yang terpenting, dia tidak menyangka bahwa Lu Ming tidak hanya berani bertarung, tetapi kekuatan tempurnya juga begitu kuat. Dia mengirim Si Fang dan 3 lainnya terbang dengan satu tendangan. Meskipun budidaya Lu Ming satu tingkat lebih tinggi dari kelompok 4 Si Fang, kelompok Si Fang memiliki 4 orang, namun mereka tidak dapat melakukan perlawanan apapun. Dapat dilihat bahwa kekuatan tempur Lu Ming lebih kuat dari alam embrio roh tingkat ke-7 biasa. Pada saat ini, dia memandang Lu Ming dengan ketakutan. Enyah. Lu Ming memarahi. Ya, aku akan tersesat sekarang. Pria parubaya kurus seperti monyet berbalik dan hendak pergi. Sudah kubilang padamu untuk tersesat, jangan pergi. Lu Ming berkata dengan dingin. Ini, wajah pria parubaya kurus seperti monyet itu pucat. Sepertinya aku harus melakukannya sendiri. Mata Lu Ming menjadi dingin. Jangan, pria parubaya kurus seperti monyet itu begitu ketakutan hingga hampir kencing di celana. Dia hanya bisa berbaring di tanah karena malu dan keluar dari halaman. Kemudian, dia bangkit dan lari. Ini, Wakil Komandan, aku khawatir dia tidak akan membiarkanmu lolos karena menyinggung Si Fang. Sun Lin sangat khawatir. Dia tidak mengkhawatirkan Lu Ming. Dia takut dia akan terlibat oleh Lu Ming. Apa yang Anda takutkan? Lu Ming berkata dengan santai dan kembali ke kamarnya untuk berkultivasi. Dengan lambaian tangannya, banyak botol, kotak giok, dan kotak besi muncul di ruangan itu. Ada lebih dari 100, semuanya dia peroleh dari rumah orang suci di dunia rahasia. Lu Ming tidak memeriksanya sebelumnya. Sekarang adalah waktu yang tepat untuk memeriksanya. Ini adalah pil pemurnian roh. Lu Ming sangat gembira saat melihat botol giok. Botol giok itu sebenarnya adalah pil pemurnian roh. Pil pemurnian roh dibuat dari bahan utama buah pemurnian roh. Jika sering dikonsumsi oleh embrio roh yang telah disempurnakan, hal ini dapat sangat meningkatkan peluang untuk menerobos ke alam dewa roh. Jika pembangkit tenaga listrik dewa roh mengkonsumsinya, hal itu dapat memadatkan dewa roh dan memperkuat kesadaran spiritual mereka. Ada lusinan botol giok di sini, semuanya berisi pil pemurnian roh. Ada 9 pil di setiap botol giok, dan setidaknya ada beberapa ratus pil pemurnian roh di sana. Setelah itu, Lu Ming melihat hal lain.
Banyak dari yang lainnya adalah ramuan, ramuan yang sangat berharga, dan kebanyakan dari mereka tidak kalah dengan ramuan pemurnian roh. Ada juga berbagai bahan berharga yang tidak dapat disebutkan namanya oleh Lu Ming. Dia menjauhkan mereka. Akhirnya, dengan pikiran, pagoda kecil berwarna merah menyala muncul. Senjata spiritual kaisar. Begitu menara merah menyala muncul, menara itu sedikit bergetar seolah hendak pergi. Namun, inti penting Lu Ming menyebar dan menyelimuti menara kecil itu. Jika aku menyempurnakan senjata kaisar, itu pasti akan meningkatkan kekuatanku. Namun, hal itu tidak akan semudah itu. Dengan kultivasi saya saat ini, meskipun saya menyempurnakannya, saya tidak akan dapat mengeluarkan sebagian besar kekuatannya. Saya akan menunggu sampai saya punya waktu luang untuk memperbaikinya. Memikirkan hal ini, Lu Ming menyimpan pagoda kecil itu. Kemudian, dia mengeluarkan ramuan pemurnian roh dan menyempurnakannya untuk memadatkan jiwa rohnya. Waktu perlahan berlalu. Malam ini, tidak ada pergerakan. Keesokan harinya, pada siang hari, juga tidak ada pergerakan. Pada malam kedua, Lu Ming mulai bergerak. Dia meminta Dandan untuk menuliskan susunan yang bisa menyembunyikan auranya untuknya, dan tubuhnya menembus kehampaan seperti hantu, menuju rumah Pangeran ke-8 Xie Zhen. Lu Ming berencana memasuki kediaman Xie Zhen untuk melihat apakah dia bisa mengetahui sesuatu tentang Xie Nianxing. Kediaman Pangeran ke-8 secara alami dijaga oleh para penjaga naga kekaisaran. Namun, dengan kultivasi Lu Ming saat ini dan formasi penyembunyi aura yang telah dia buat, para penjaga naga kekaisaran tidak dapat mendeteksinya sama sekali. Rumah Pangeran ke-8 sangat besar, dengan banyak istana dan paviliun. Lu Ming menyebarkan kesadaran spiritualnya untuk memeriksa sekelilingnya. Setelah beberapa saat, matanya berbinar. Dia pindah dan muncul di atas istana. Dia mengamati area itu dengan indera spiritualnya dan situasi di bawah istana terpatri dalam benaknya. Itu lebih jelas dari apa yang bisa dilihatnya dengan matanya. Inilah keajaiban perasaan rohani. Di bawah, di sebuah ruangan, dua sosok sedang mendiskusikan sesuatu. Salah satunya adalah Si Fang, dan yang lainnya berusia 50-an. Dia kekar dan tampak cukup bermartabat. Kakak, kamu harus membalaskan dendamku. Deputi baru itu sombong sekali sampai berani memukul saya. Dia jelas tidak memberimu wajah. Si Fang menangis. Pria kekar berusia 50-an ini adalah pengawal pribadi Pangeran ke-8, seorang ahli alam dewa spiritual tingkat pertama. Namun, kultivasi Lu Ming saat ini berada di alam dewa spiritual tingkat kedua. Dewa spiritual yang dia kembangkan sangat kuat, dan kesadaran spiritualnya sangat kuat. Bagaimana pihak lain bisa menemukannya? Baiklah, aku tahu tentang ini. Ming Lu ini sangat berani. Namun, saya adalah ahli alam dewa spiritual dan pengawal pribadi Pangeran ke-8. Jika saya menyerangnya secara langsung, saya khawatir saya akan dikritik oleh yang lain. Bagaimana kalau begini, aku punya cara untuk menyingkirkannya. Karena itu, kakak laki-laki Si Fang mulai menggunakan transmisi suara. Lu Ming tidak dapat mendengar sisanya. Hehe, aku ingin melihat bagaimana kamu akan menyingkirkanku. Lu Ming mencibir. Kemudian, dia meninggalkan tempat itu untuk mencari kediaman Pangeran ke-8. Tidak lama kemudian, Lu Ming akhirnya menemukan Pangeran ke-8 di dalam mansion. Pangeran ke-8 memang Xie Zhen. Setelah tidak bertemu dengannya selama beberapa tahun, Xie Zhen telah sedikit dewasa, dan budidayanya juga menjadi lebih kuat. Pada saat ini, Xie Zhen berada tinggi di udara, duduk di atas aula besar. Di bawahnya, beberapa orang berlutut di sana, melapor kepadanya. Bang! Xie Zhen tiba-tiba membanting meja dan berteriak dengan dingin, apa? Mereka gagal lagi, sungguh sampah. Pangeran ke-8, meskipun putri ke-16 berada di alam iblis jurang maut, bakatnya terlalu tinggi, dan kemajuan kultivasinya terlalu menakutkan. Semua orang yang kami kirim dibunuh olehnya. Salah satu dari mereka menjawab. Kaisar Naga Abadi Chapter 1095 Bahasa Indonesia. 1095 Berita tentang Xie Nianxing. Putri ke-16. King kecil. Jantung Lu Ming berdetak kencang dan matanya tiba-tiba menunjukkan niat membunuh yang dingin. Dari apa yang baru saja dia katakan, Xie Nianxing berada di alam iblis. Terlebih lagi, Xie Zhen telah mengirim orang untuk membunuhnya.
Pada saat itu, niat membunuh Lu Ming sangat kuat. Namun, dia merasa seolah ada batu besar yang terangkat dari dadanya. Setidaknya, Xian Yanxing baik-baik saja dan masih hidup. Aku benar-benar tidak tahu apa yang ayahku pikirkan. Dia alien, lahir dari pelayan rendahan. Ayahku tidak membunuhnya secara langsung atau menekannya dalam api iblis di alam iblis jurang, tetapi hanya memenjarakannya di alam iblis jurang dan membiarkannya bertarung dengan makhluk iblis. Dia sungguh beruntung. Wajah Xie Zhen gelap dan suaranya dingin. Pangeran ke-8, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Salah satu dari mereka bertanya. Wanita jalang ini sangat membenciku. Jika aku membiarkannya hidup, aku akan selalu merasa tidak nyaman. Xie Zhen berkata dengan wajah dingin. Pangeran ke-8, menurutku, kamu tidak perlu terlalu khawatir. Yang mulia Kaisar bijak tidak membunuhnya, kemungkinan besar karena hubungan ayah anak perempuan. Namun, putri ke-16 adalah spesies langka, dan merupakan hal yang sangat tabu bagi klan Kaisar Sage kita. Bahkan jika Yang Mulia tidak membunuhnya, dia tidak akan membiarkannya keluar dari jurang alam iblis. Dia kemungkinan besar akan menghabiskan hidupnya di alam iblis jurang maut. Di bawah, kata seseorang. Mungkin itu masalahnya, tapi bakat wanita jalang ini terlalu tinggi. Selama dia belum mati, aku tidak bisa tenang. Xie Zhen berkata dengan ekspresi gelap. Pangeran ke-8, haruskah kita terus mengirim lebih banyak orang? Mari kita tunggu sebentar. Pengorbanan nasional 1 juta tahun akan diadakan dalam waktu kurang dari 2 bulan. Selama periode ini, ayah saya tidak berkultivasi terpencil dan memperhatikan hal-hal besar dan kecil. Ini bukan saat yang tepat untuk bergerak. Setelah pengorbanan nasional selama 1 juta tahun, kami akan mengirim ahli ke alam iblis dan membunuhnya dalam satu gerakan. Mata Xie Zhen tampak seram. Berderak, Lu Ming mengepalkan tangannya dengan erat. Dia hampir tidak bisa mengendalikan niat membunuh di tubuhnya. Siapa ini? Namun, itu hanya bocor sedikit dan dirasakan oleh ahlinya. Bus, sosok Lu Ming bergerak dan dia meninggalkan tempat itu. Dalam sekejap, dia muncul 100 mil jauhnya dan kembali ke asrama. Dia benar-benar ingin menamparkan Xie Zhen sampai mati, tetapi dia tahu ini belum waktunya. Dia harus menemukan pintu masuk ke alam iblis dan menyelamatkan Xian Yanxing. Jika dia membunuh Xie Zhen sekarang, dia pasti akan memperingatkan musuh. Sekarang, dia hanya bisa membiarkan Xie Zhen hidup lebih lama. Namun, Lu Ming bersumpah bahwa dia akan membunuh Xie Zhen cepat atau lambat. Sejak saat itu, Lu Ming akan meluangkan waktu untuk berkeliling setiap hari dan mencoba mencari tahu lebih banyak tentang wilayah iblis jurang maut. Sayangnya, dia tidak menemukan apapun. Tampaknya sangat sedikit orang yang tahu tentang wilayah iblis jurang maut. Lu Ming menduga bahwa alam iblis Tartarean kemungkinan besar adalah sebuah pesawat atau alam rahasia. Pintu masuknya kemungkinan besar berada di suatu tempat di istana. Di sisi lain, selain pergi bertanya, Lu Ming akan menyempurnakan pil pemurnian roh dan memahami alam maksud. Pil pemurnian surgawi tidak dapat secara langsung meningkatkan tingkat kultivasi Lu Ming. Namun, hal itu dapat membuat dewa spiritual menjadi lebih kental dan indera spiritual menjadi lebih kuat. Semakin kuat dewa spiritualnya, semakin bermanfaat bagi budidayanya di masa depan. 3 hari kemudian, Lu Ming sedang berkultivasi ketika Si Fang datang lagi. Lu Ming keluar dari kamar dan memandang Si Fang dengan acuh tak acuh. Ada apa? Kamu ingin dipukuli lagi? Hah? Wajah Si Fang berubah jelek. Dia mendengus dan berkata, saya di sini untuk memberitahu Anda bahwa ada misi. Pangeran ke-8 pergi ke Gunung Binatang untuk berburu. Kita harus pergi bersama. Ayo pergi. Baiklah. Lu Ming tersenyum dan melangkah keluar. Si Fang melihat punggung Lu Ming dan senyuman dingin muncul di sudut bibirnya. Para penjaga naga kekaisaran berkumpul dan mengikuti Xie Zhen, menuju Gunung Tangisan Binatang. Gunung Tangisan Binatang adalah pegunungan yang tak terbatas. Binatang buas yang tak terhitung jumlahnya tinggal di dalamnya. Itu adalah tempat berburu keluarga kerajaan, dan khusus digunakan bagi keturunan keluarga Xie untuk melatih budidaya mereka. Murid-murid keluarga Xie sering datang ke Gunung Tangisan Binatang untuk berburu. Faktanya, mereka akan memasuki Gunung Tangisan Binatang untuk bertarung dengan binatang buas. Ada sebuah kamp militer besar di luar Gunung Tangisan Binatang.
Ada tempat tinggal dan penjaga. Si Fang, kamu memimpin penjaga naga kekaisaran dan ikuti aku ke pegunungan, tapi kamu tidak harus melindungiku. Kalian berpencar dan berburu, dan kita akan bersaing untuk melihat siapa yang bisa membunuh binatang buas yang lebih banyak dan lebih kuat. Bagaimana? Melihat gunung tangisan binatang itu, Xie Zhen sangat bersemangat. Pangeran ke-8, bagaimana kami bisa dibandingkan denganmu? Si Fang tersenyum. Tidak apa-apa, ada juga ahli dalam penjaga naga kekaisaran. Cobalah yang terbaik untuk bersaing dengan setengah pangeran, dan saya akan memberi penghargaan kepada mereka yang berkinerja baik. Xie Zhen tertawa. Baiklah, aku akan membawanya. Si Fang membungkuk. Kalau begitu ayo pergi. Dengan lambaian tangannya, Xie Zhen memimpin jalan dan terbang menuju gunung tangisan binatang. Si Fang dan yang lainnya juga terbang menuju gunung tangisan binatang. Mungkinkah kamu ingin menyingkirkanku di gunung tangisan binatang? Lu Ming berpikir dalam hatinya. Dia menduga kakak laki-laki si Fang mungkin akan menyerangnya di gunung tangisan binatang. Bibir Lu Ming membentuk senyuman dingin. Jika pihak lain sedang mencari kematian, dia tidak keberatan memberi mereka tumpangan. Setelah terbang ke gunung tangisan binatang, kelompok itu bubar. Lu Ming terbang menuju kedalaman gunung tangisan binatang, merasa sedikit bosan. Binatang buas di area luar gunung tangisan binatang memiliki level yang sangat rendah. Ketika beberapa binatang buas tingkat raja dan roh permukaan laut melihat Lu Ming, mereka akan melarikan diri tanpa jejak hanya dengan tatapan tajam darinya. Setelah setengah jam, tidak ada yang bergerak. Masih tidak bergerak. Lu Ming bergumam. Dia duduk bersila di atas boulder yang terlihat jelas dan menunggu. Setelah 2 jam, tidak ada yang mengambil tindakan terhadapnya. Sepertinya aku salah. Mereka tidak akan bertarung di sini. Jantung Lu Ming berdetak kencang. Dia sedikit terkejut. Lupakan saja, kurasa perburuan Xie Zhen akan segera berakhir. Aku hanya akan membunuh beberapa untuk menghadapinya. Sosok Lu Ming bersinar dan dia melayang ke langit. Gan, gan. Setelah beberapa saat, pekikan terdengar dan sekelompok elang perak terbang melewatinya. Begitu mereka melihat Lu Ming, lebih dari 10 dari mereka memekik dan menerkamnya. Itu kalian. Lu Ming menjentikkan jarinya dan tombak panjang terbentuk, menembaki condor perak. Puff! 5 elang perak tertusuk cahaya tombak. Elang yang tersisa memekik ketakutan dan melarikan diri. Lu Ming tidak mengejar mereka. Dia menggunakan esensi vitalnya untuk membawa kelima elang dan terbang kembali ke kamp militer. Kelima elang ini setara dengan alam embrio roh tingkat ke-8, yang kurang lebih cukup. Di kamp militer, Xie Zhen dan yang lainnya telah kembali. Di dasar kamp militer, terdapat binatang buas dengan berbagai bentuk dan ukuran. Pangeran ke-8 sungguh luar biasa. Hanya dalam beberapa jam, Anda benar-benar membunuh 3 makhluk embrio roh tingkat 8 dan 3 makhluk embrio roh tingkat ke-7. Pangeran ke-8 memang seorang jenius yang dianugerahkan surga. Yang rendahan ini terkesan. Si Fang berdiri di depan Xie Zhen dan menyanjungnya. Ini bukan apa-apa. Kalian bisa berkultivasi dengan baik. Xie Zhen berkata dengan rendah hati, tapi kebanggaan di wajahnya tidak bisa disembunyikan. Budidayanya berada di alam embrio roh tingkat 6, dan merupakan pencapaian yang cukup bagus untuk mampu memburu 3 binatang alam embrio roh tingkat 8 dan 7 dalam waktu kurang dari 3 jam di gunung tangisan binatang yang luas. Tiba-tiba, pandangan si Fang beralih ke cakrawala dan dia melihat Lu Ming terbang kembali, menyeret 5 elang perak di belakangnya. Kaisar Naga Abadi Chapter 1096 Bahasa Indonesia. 1096 Alasan untuk mengambil tindakan. Dia melemparkan kelima elang ke tanah, menyebabkan tanah sedikit bergetar. Ini adalah silver condor, semuanya berlima adalah condor perak, sangat kuat. Terlebih lagi, 5 condor perak dari alam embrio roh tingkat 8. Ming Ziki sebenarnya sangat kuat sehingga dia bisa memburu 5 condor perak dari alam embrio roh tingkat 8 dalam waktu kurang dari 3 jam. Sungguh menakjubkan. Kembalinya Lu Ming menimbulkan gelombang seru. Para penjaga naga kekaisaran di tempat kejadian sedang berdiskusi dengan sengit. Meskipun Lu Ming hanya membunuh 5 binatang iblis, mereka semua berada di alam embrio roh tingkat 8. Dari segi nilai, mereka telah melampaui Xie Zhen. Hal ini membuat wajah Xie Zhen menjadi muram. Selain Xie Zhen, kakak laki-laki si Fang mencibir.
Jenderal Si Fang, siapa ini? Xie Zhen bertanya. Pangeran ke-8, ini wakil bendera yang baru. Dia bernama Minglu dan memiliki budidaya alam embrio roh tingkat ke-7. Si Fang menjawab, oh, jadi itu wakil pembawa bendera yang baru. Tatapan Xie Zhen beralih ke Lu Ming. Ketika dia melihat bahwa Lu Ming hanya dengan santai menangkupkan tinjunya ke arahnya tanpa rasa hormat, dia merasa lebih tidak senang. Xie Zhen melangkah ke arah Lu Ming dan berkata, kekuatan tempur subspanduk Ming luar biasa. Saya mengagumi Anda. Setengah pangeran menyukai orang dengan kekuatan tempur yang kuat. Sub-banner Ming, aku ingin sekali bertarung. Bagaimana kalau kamu bertarung denganku? Petik 2. Sebuah pertarungan. Sudut bibir Lu Ming sedikit melengkung. Itu benar. Bertarunglah denganku. Gunakan seluruh kekuatanmu dan jangan menahan diri. Jangan khawatir, kamu tidak bisa menyakitiku. Bang! Saat Xie Zhen berbicara, dia perlahan berjalan. Tubuhnya memancarkan cahaya keemasan yang kuat, dan auranya tumbuh. Dia telah membangkitkan garis keturunan tingkat dewa tingkat ke-5, jadi kekuatan tempurnya sangat kuat. Seniman bela diri alam embrio roh tingkat 7 biasa sama sekali bukan tandingannya, jadi dia penuh percaya diri. Di samping, yang lain berpencar jauh. Si Fang dan saudaranya saling memandang dan mencibir. Buat perubahan Anda, ledakan. Xie Zhen melayangkan pukulan ke arah Lu Ming. Sinar tinju emas melolong di langit dan langsung menuju ke Lu Ming. Tombak panjang terkondensasi di tangan Lu Ming. Dia berasal dari sekte tombak hitam dan dia menggunakan tombak panjang. Bus! Dengan goyangan tombak, ujung tombak bergetar, menggerakkan angin dan awan saat menembus ke arah pancaran tinju Xie Zhen. Bang! Cahaya tinju Xie Zhen tertusuk tombak dan roboh. Apa? Mata Xie Zhen menyipit, dan sedikit niat membunuh muncul di matanya. Ledakan! Ledakan! Setelah itu, cahaya keemasan di tubuh Xie Zhen menjadi semakin kuat saat dia terus-menerus meninju. Cahaya keemasan tak berujung mendidih dan menyelimuti Lu Ming. Tombak Lu Ming bergetar, menciptakan bunga tombak yang mekar di udara. Bang! Bang! Tabrakan padat terdengar, dan pancaran tinju serta bunga tombak menghilang tanpa jejak. Kembali ke 9 naga, budidaya Xie Zhen telah berada di puncak tingkat ke-7 dari tingkat samudera spiritual. Sekarang setelah lebih dari 3 tahun berlalu, dan Xie Zhen berada di dinasti Shen kuno, dia pasti memiliki banyak sumber daya. Kultivasinya telah meningkat ke alam embrio roh tingkat 6, dan kekuatan tempurnya memang tidak buruk. Penggarap alam embrio roh tingkat 8 biasa bukanlah tandingannya dan akan dibunuh olehnya. Namun, dia menghadapi Lu Ming, yang mencoba yang terbaik untuk menekan kekuatannya. Setelah puluhan gerakan, dia masih tidak bisa menjatuhkan Lu Ming. Niat membunuh muncul di mata Xie Zhen. Seorang pria kekar setinggi 100 meter dengan baju besi emas muncul di atas kepalanya. Dia memegang tombak panjang dan memiliki 5 cakra emas yang bersinar, membuatnya tampak seperti dewa. Xie Zhen berubah menjadi seberkas cahaya dan memasuki tubuh pria lapis baja emas. Membunuh. Pria kekar berbaju emas itu berteriak. Tombak emas di tangannya memancarkan cahaya yang menyilaukan saat dia menusuk ke arah Lu Ming. Tombak besar itu bersiul di udara dengan kekuatan yang menakutkan. Sungguh niat membunuh yang kuat. Dia ingin membunuhku. Kilatan dingin melintas di mata Lu Ming. Jika bukan karena dia khawatir akan memperingatkan musuh, dia akan segera membunuh Xie Zhen. Ledakan. Lu Ming maju selangkah dan tubuhnya melayang ke langit. Cahaya tombak yang terkondensasi di tangannya tumbuh dengan cepat. Panjangnya menjadi 100 meter dan lebar 10 meter. Dia mengayunkan tombaknya ke arah pria kekar berbaju besi emas. Ledakan. Kedua tombak itu bertabrakan, dan seluruh kam berguncang. Pria kekar berbaju besi emas gemetar dan terpaksa mundur oleh tombak Lu Ming. Bus! Lu Ming langsung bergegas. Tombak panjang yang besar itu menghantam dengan keras dari atas ke bawah dengan kekuatan yang bisa membelah gunung. Ledakan. Tombak panjang itu menghantam pria kekar berbaju besi emas itu dengan keras, menyebabkan tubuhnya bergetar hebat dan dia hampir jatuh ke tanah. Kemudian, Lu Ming mengubah momentum tombaknya menjadi sapuan horizontal, yang mendarat dengan keras pada pria kekar berbaju besi emas. Pria kekar dengan baju besi emas mengeluarkan pekikan darah yang mengental saat tubuhnya hancur dan berubah kembali menjadi penampilan Xie Zhen. Dia memuntahkan seteguk darah dan mundur.
Beraninya kamu melukai Pangeran ke-8. Kamu sedang mendekati kematian. Bang! Kakak Si Fang, Si Zeng, maju selangkah dan muncul di depan Lu Ming. Aura alam dewa spiritual tingkat pertama meledak dari tubuhnya. Tekanan yang mengerikan memenuhi udara di atas kamp militer. Wajah banyak orang berubah drastis. Tekanan dari alam dewa spiritual terlalu kuat. Banyak orang gemetar dan berkeringat dingin. Namun, Lu Ming setenang wajah Buddha. Dia tidak merasakan apapun sama sekali. Dia menatap Si Zeng dengan santai dan berkata, Pangeran ke-8 baru saja menyuruhku untuk menggunakan kekuatan penuhku. Aku hanya mengikuti perintah Pangeran ke-8. Kamu masih berani berdalih. Pangeran ke-8 adalah pria yang berharga dan mulia, dan Anda benar-benar berani melukainya. Anda tidak menghormati atasan Anda, dan Anda pantas mati 1000 kali. Aku akan melumpuhkanmu sekarang dan mengurungmu di penjara surgawi untuk merenungkan tindakanmu. Mata Si Zeng dingin, dan seringai muncul di sudut mulutnya. Di sampingnya, Si Fang bahkan lebih sombong. Dia menatap Lu Ming dengan tajam. Di belakang Si Zeng, ekspresi Si Zeng gelap dan jelek, tapi dia tidak menghentikan Si Zeng. Seperti yang dikatakan Si Zeng, Lu Ming sebenarnya berani melukainya. Dia pantas mati. Hahaha, ini konyol. Pangeran ke-8 secara pribadi memerintahkan saya untuk menggunakan kekuatan penuh saya. Saya hanya mengikuti perintah dan secara tidak sengaja melukai Pangeran ke-8, tetapi Anda masih ingin menyerang saya. Siapa yang akan mendengarkannya di masa depan? Lu Ming tertawa terbahak-bahak, tidak merasakan sedikit pun rasa takut. Dia akhirnya mengerti bahwa ini semua adalah rencana Si Zeng. Si Zeng sangat memahami Si Zeng dan tahu bahwa Si Zeng berpikiran sempit. Jika Lu Ming bersaing dengan Si Zeng dan menang atau bahkan melukai Si Zeng, dia pasti akan mati. Bahkan jika Lu Ming tidak membunuh lebih banyak binatang buas daripada Si Zeng masih akan menemukan cara untuk membiarkan Pangeran ke-8 berdebat dengan Lu Ming. Hari ini, segalanya berjalan lebih lancar dari perkiraan Si Zeng. Jumlah binatang buas yang dibunuh Lu Ming sebenarnya telah melampaui jumlah Si Zeng. Hal ini membuat Si Zeng tidak senang dengan Lu Ming dan dia ingin melawan Lu Ming secara langsung. Tidak ada hasil yang lebih baik dari ini. Sebelum pertempuran dimulai, Si Zeng sudah memendam niat untuk membunuh Lu Ming. Jika kekuatan tempur Lu Ming tidak maksimal dan dia bukan tandingan Si Zeng, kemungkinan besar dia akan terbunuh di tempat. Jika tingkat kultivasi dan kekuatan tempur Lu Ming lebih tinggi dari Si Zeng, maka niat membunuh Si Zeng pasti akan lebih kuat dan Lu Ming akan mati. Oleh karena itu, terlepas dari apakah Lu Ming menang atau kalah, dia sudah mati. Berani, kurang ajar. Kamu pikir kamu siapa? Kamu menghina Pangeran ke-8. Seluruh keluargamu harus dieksekusi. Si Fang berteriak dari samping. Adapun Si Zeng, niat membunuh di matanya menjadi lebih kuat. Semut rendahan berani berbicara kepadanya seperti itu. Dia harus dibunuh 10.000 kali. Ledakan. Niat membunuh Si Zeng meledak. Dia melangkah maju dan tekanan dari dewa spiritual menekan ke arah Lu Ming. Kaisar Naga Abadi Chapter 1097 Bahasa Indonesia 1097 Bab 1097 Transfer ke Angkatan Darat Penegak Hukum. Sepertinya saya tidak bisa menggunakan identitas ini. Mata Lu Ming menjadi dingin. Dia berencana untuk mengambil tindakan secara langsung dan membunuh Si Zeng, Si Fang dan Si Zeng bersama-sama. Saat ini, saudara ke-8, ada apa? Mengapa begitu hidup? Terdengar tawa keras, lalu terdengar suara gemuruh dari langit, seolah ribuan tentara dan kuda sedang berlari kencang. Ada sekitar beberapa ratus pasukan kavaleri, masing-masing mengendarai kuda perang merah menyala. Kuda perang ini ditutupi sisik merah menyala, dan ada 2 tanduk naga di kepala mereka. Api menari-nari di sekujur tubuh mereka, membuat mereka terlihat sangat perkasa. Ini adalah kuda naga, dan konon ia memiliki garis keturunan naga sejati. Seekor kuda naga yang kuat tidak lebih lemah dari seekor naga banjir. Ada ratusan orang, semuanya menunggangi kuda naga. Pemimpinnya adalah seorang pria muda dengan sosok langsing. Dia mengenakan baju besi merah menyala dan sepatu bot berapi. Rambutnya tergerai dan matanya seperti kilat. Auranya sangat kuat. Pangeran ke-10. Banyak orang berteriak ketakutan. Ledakan, ledakan, ledakan. Kuda naga menginjak udara dan muncul di atas kamp militer.
Bawahanmu menyapa pangeran ke-10. Si Zeng, Si Fang, dan yang lainnya dengan cepat berlutut di hati pangeran ke-10. Mata mereka dipenuhi rasa hormat. Saudara ke-10, kenapa kamu datang? Ekspresi Xie Zhen sedikit jelek. Saat dia melihat pemuda di depannya, ada sedikit rasa cemburu dan rasa hormat di kedalaman matanya. Pangeran ke-10, Xie Yan, adalah favorit surga yang tiada taranya. Di antara semua anak kaisar suci saat ini, dia adalah salah satu eksistensi teratas. Dia adalah favorit surga kelas 2 yang namanya mengguncang benua tengah. Kultivasinya sangat kuat, dan dia bahkan telah melangkah ke alam dewa spiritual. Statusnya di dinasti Sein kuno bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan Xie Zhen. Di keluarga kekaisaran, keberadaan Xie Yan berada di urutan kedua setelah Xie Nianjun. Saudara ke-8, kamu boleh datang ke sini untuk berburu tetapi saya tidak bisa. Apa yang sedang kalian lakukan? Sepertinya dia ingin menyerang salah satu bawahanmu. Apa yang sedang terjadi? Kamu beritahu aku. Pangeran ke-10, Xie Yan, menunjuk ke salah satu penjaga naga kekaisaran dan memerintahkan. Nada suaranya arogan dan tidak perlu dipertanyakan lagi. Pengawal naga kekaisaran tidak berani menunjukkan kelalaian sedikit pun, juga tidak berani menyembunyikan apapun. Dia menceritakan seluruh masalahnya. Haha, jadi begitulah adanya. Kakak ke-8, kamu menjadi semakin tidak berguna. Anda bahkan tidak bisa mengalahkan bendera wakil embrio roh tingkat ke-7. Jika Anda tidak bisa mengalahkannya, biarlah. Kami sepakat untuk bertarung, tetapi jika kalah, Anda ingin membunuh orang lain. Jika masalah ini menyebar, bukankah klan Saga Emperorku akan menjadi lelucon? Petik 2. Xie Yan berkata dengan acuh tak acuh. Haha, saudara ke-10, kamu salah paham. Aku tidak bermaksud membunuhnya. Baru saja, penjaga Si Zeng melihat saya terluka dan khawatir. Itu sebabnya dia berdiri di depanku untuk melindungiku. Itu semua salah paham. Ekspresi Xie Zhen berubah sebelum dia menunjukkan senyuman jelek. Ah, benarkah? Jadi itu hanya kesalahpahaman. Wakil Panji ini memiliki kekuatan tempur yang baik. Dia hanya satu tingkat lebih tinggi dari saudara ke-8, tapi dia dapat dengan mudah menghancurkan saudara ke-8. Dia berbakat. Xie Yan berkata sambil tersenyum. Tinju Xie Zhen terkepal begitu erat hingga terdengar suara retakan. Dia sangat marah. Dia mengambil napas dalam-dalam untuk menenangkan dirinya dan tersenyum. Lumayan, wakil Panji Jalan Terang ini punya kekuatan tempur yang bagus. Oleh karena itu, saya berencana untuk memindahkannya ke Angkatan Darat Penegak Hukum. Pengorbanan nasional jutaan tahun akan segera dimulai. Jika saatnya tiba, kota suci akan kacau balau. Tentara penegak hukum membutuhkan tenaga. Mendengar ini, mata Si Fang dan Si Zeng berbinar dan mereka mencibir. Yang lain memandang Lu Ming dengan kasihan. Jantung Lu Ming berdetak kencang. Apa maksud dari penampilan ini? Haha, dia laki-lakimu, saudara ke-8. Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan dengannya. Saya pergi. Xie Yan tersenyum dan memimpin 400 pasukan kavaleri menuju Gunung Tangisan Binatang. Setelah Xie Yan pergi, ekspresi Xie Zhen menjadi gelap. Dia dengan dingin menatap Lu Ming dan berkata, Wakil Panji Ming, kembali dan tunggu. Pesanan akan segera datang. Anda akan pergi ke Angkatan Darat Penegak Hukum dan menjadi komandan. Dengan kekuatan tempurmu, itu sudah cukup. Begitu dia mengatakan itu, ekspresi orang-orang di sekitarnya menjadi semakin aneh. Mereka memandang Lu Ming dengan lebih kasihan. Juga, kamu akan dipindahkan ke Angkatan Darat Penegak Hukum bersamanya. Lalu, Xie Zhen menunjuk ke arah Sun Lin. Celepuk. Ekspresi Sun Lin berubah drastis, dan dia segera berlutut sambil menjatuhkan diri. Dia bersujud dan berteriak kesakitan, tidak, Pangeran ke-8, aku mohon padamu, tolong jangan pindahkan aku ke Angkatan Darat Penegak Hukum, aku hanya tinggal bersamanya, aku tidak mengenalnya. Kamu ingin melanggar perintah pangeran ini. Mata Xie Zhen menjadi dingin. Wajah Sun Lin pucat saat dia berdiri di sana, tertegun. Ayo pergi. Xie Zhen naik ke udara dan kembali ke mansion. Yang lainnya segera menyusul. Minglu, aku benar-benar akan dibunuh olehmu. Sun Lin menghela nafas panjang, wajahnya penuh kesedihan. Apa yang sedang terjadi?
Mengapa Anda tidak ingin bergabung dengan Angkatan Darat Penegak Hukum? Dari namanya, Angkatan Darat Penegak Hukum seharusnya memiliki kekuatan yang besar. Lu Ming bertanya dengan rasa ingin tahu. Banyak sekte memiliki ruang penegakan hukum, yang memiliki kekuatan besar dan dapat menegakkan hukum atas nama sekte tersebut. Semua orang menghormati mereka. Mengapa Sun Lin tampak sangat takut bergabung dengan pasukan penegak hukum? Terlebih lagi, ketika yang lain mendengar bahwa Xie Zhen ingin memindahkan Lu Ming ke Angkatan Darat Penegak Hukum, mereka semua memandangnya dengan kasihan. Dia agak bingung. Anda tidak mengetahui hal ini, tetapi Angkatan Darat Penegak Hukum memang memiliki banyak kekuatan, tetapi tidak ada gunanya sekarang. Sun Lin menghela nafas dan terus menjelaskan. Tentara Penegakan Hukum adalah lembaga penegak hukum dinasti Sein kuno. Mereka bertanggung jawab atas penegakan hukum di seluruh kota suci dan menjaga hukum dan ketertiban. Tidak peduli siapa orangnya, tidak peduli dari kekuatan mana mereka berasal, jika mereka melakukan kejahatan di kota suci, pasukan penegak hukum akan dikirim untuk menegakkan hukum. Lu Ming mengangguk. Bukankah ini kekuatan yang besar? 30.000 tahun yang lalu, ketika dinasti Sein kuno menguasai dunia, pasukan penegak hukum memang sangat menakutkan dan kuat. Siapapun yang berani melakukan kejahatan akan ditindas atau bahkan dibunuh saat itu juga. Saat itu, semua orang ingin bergabung dengan tentara penegak hukum. Selama kamu bergabung dengan Angkatan Darat, semua orang akan takut padamu. Tapi sekarang, dinasti Sein kuno lemah, dan berbagai kaisar semuanya berkuasa. Tentara penegak hukum berada dalam posisi yang canggung. Misalnya, jika murid dari kekuatan besar melakukan kejahatan, apakah aparat penegak hukum akan mengambil tindakan atau tidak? Jika kita tidak melakukan apapun, pasukan penegak hukum akan mewakili wajah dinasti Sein kuno, dan keluarga kerajaan mungkin akan menyalahkan kita karenanya. Namun, jika ini dilakukan, para ahli dari negara besar akan memberikan tekanan pada keluarga kerajaan, dan di bawah tekanan tersebut, keluarga kerajaan akan menyerahkan pasukan penegak hukum untuk menenangkan pihak lain. Kalau begitu, siapa yang mau pergi? Sun Lin menjelaskan. Lu Ming tiba-tiba tercerahkan. Dia akhirnya mengerti. Alasan utamanya adalah dinasti Sein kuno lemah sekarang, dan mereka tidak berani menyinggung kekuatan kuat itu. Jika demikian, kewenangan aparat penegak hukum pada dasarnya tidak ada gunanya. Jika mereka tidak bergerak, itu sama saja dengan membuang muka dinasti Sein kuno. Jika mereka melakukannya, orang-orang dari negara-negara besar akan cukup kuat untuk memberikan tekanan pada Angkatan Darat Penegak Hukum. Jika aparat penegak hukum mengambil tindakan, mereka akan menjadi kambing hitam. Apapun yang dia lakukan, itu salah. Dia akan melompat ke dalam lubang api tidak peduli apa yang dia lakukan. Tidak mengherankan jika yang lain berada dalam kondisi seperti itu ketika mereka mendengar bahwa Lu Ming akan dipindahkan ke Angkatan Darat Penegak Hukum. Begitu aku dipindahkan ke Angkatan Darat Penegak Hukum, semuanya berakhir. Selanjutnya, pengorbanan nasional jutaan tahun akan datang. Ketika saatnya tiba, kota suci akan berada dalam kekacauan, dan semua faksi utama di benua hutan belantara surgawi akan berkumpul. Pasti akan kacau balau. Ini jalan buntu. Sun Lin menghela nafas dan naik ke udara dengan ekspresi sedih. Kaisar Naga Abadi Chapter 1098 Bahasa Indonesia 1098 Bab 1098 Sekelompok Hantu Malang. 3 hari kemudian, perintah transfer resmi dikeluarkan. Lu Ming dipindahkan ke Angkatan Darat Penegak Hukum sebagai komandan, memimpin tim yang terdiri dari 100 orang dengan pengikut Sun Lin. Lu Ming menerima perintah transfer dan berangkat bersama Sun Lin. Lu Ming tidak merasakan apapun. Baginya, Angkatan Darat Penegak Hukum lebih baik dan dia memiliki lebih banyak kebebasan. Dia bisa berkeliling kota suci sesuka hatinya. Dia pasti dapat memperoleh lebih banyak informasi. Sun Lin, sebaliknya, lesu dan sepertinya memiliki masa depan yang suram. Tak lama kemudian, keduanya sampai di tempat pasukan penegak hukum ditempatkan, Balai Penegakan Hukum. Ada banyak ruang penegakan hukum di kota suci. Sebuah tim yang terdiri dari 100 orang dipimpin oleh seorang komandan. Mereka ditempatkan di satu aula penegakan hukum dan bertanggung jawab atas misi penegakan hukum di wilayah tertentu di kota suci. Lu Ming adalah pemimpin tim penegak hukum ini.
Dia terutama bertanggung jawab atas wilayah timur laut kota suci. Saat Lu Ming masuk, dia melihat beberapa sosok duduk lesu di aula penegakan hukum. Dia tidak melihat orang lain. Ketika mereka melihat Lu Ming dan yang lainnya, mereka hanya melirik Lu Ming dengan santai dan terus duduk dengan lesu. Hanya ada sedikit dari kalian. Di mana yang lainnya? Lu Ming mengerutkan kening. Salah satu dari mereka melirik Lu Ming dan berkata, "Siapa kamu? Tidakkah kamu tahu bahwa masuk ke balai penegakan hukum tanpa izin merupakan kejahatan serius? Saya komandan baru. Izinkan saya bertanya, di mana yang lainnya?" Lu Ming mengeluarkan sebuah tanda dan berteriak dengan dingin. Seorang komandan baru. Mata mereka tiba-tiba bersinar karena keserakahan. Api yang berkobar sepertinya menyemangati mereka semua, dan mereka berdiri satu demi satu. Seorang komandan baru telah tiba. "Saudaraku, keluarlah. Kami punya uang untuk dibelanjakan lagi." Seseorang berteriak. Suaranya menyebar jauh dan luas. Begitu suaranya turun, suara hentakan udara terdengar. Sosok-sosok bergegas keluar dari berbagai ruangan dan dari seluruh sudut aula penegakan hukum. Totalnya ada 80 hingga 90 orang. Begitu orang-orang ini muncul, mereka menatap Lu Ming dan Sun Lin dengan mata berapi-api, seolah-olah mereka adalah pria kekar yang telah haus selama beberapa dekade dan baru saja melihat keindahan yang tiada taraf dan mempesona. "Haha, orang malang lainnya telah dipindahkan ke sini, dan itu adalah seorang komandan. Anda datang pada waktu yang tepat. Keluarkan semua batu permata dan harta karunmu dan bagikan dengan saudara-saudaramu." Seorang pria berotot yang tampak seperti kera melangkah keluar. Ototnya menonjol dan dia menatap Lu Ming dengan tatapan tajam. "Hehe, kamu hanya seniman bela diri alam embrio roh tingkat ke-7, namun kamu dipindahkan ke sini untuk menjadi seorang komandan. Saya benar-benar tidak tahu siapa yang telah Anda sakiti, tetapi tidak peduli siapa yang telah Anda sakiti. Karena Anda di sini, serahkan semua batu dan harta asal Anda." Seorang lelaki tua berambut putih berusia 60-an mencibir. "Haha, setelah kita mendapatkan batu mentahnya, ayo kita makan enak dan bersenang-senang. Bagaimana dengan itu?" Petik 2. Itu sudah pasti. Sial, aku sudah lama tidak menikmatinya. Orang-orang lainnya juga gempar. Mereka semua berbicara dan memandang Lu Ming seolah-olah dia adalah sepotong daging gemuk. Wajah Sun Lin pucat dan Lu Ming tercengang. Apakah ini tentara penegak hukum? Ini aula penegakan hukum. Lu Ming hampir mengira dia telah datang ke sarang bandit. Orang-orang ini sebenarnya ingin merampoknya. Setelah mengamati dengan cermat, dia menyadari bahwa ini tidak diragukan lagi adalah balai penegakan hukum. "Kalian ingin merampokku?" Wajah Lu Ming menunjukkan senyuman yang tak bisa dijelaskan. "Anda bisa memahaminya seperti itu. Cepatlah, atau tinjuku akan mulai gatal." Pria mirip gorila itu menatap Lu Ming dengan tidak ramah. Senyuman di wajah Lu Ming semakin lebar. Dia mengalihkan pandangannya ke seberang ruangan dan berkata, "Jika itu masalahnya, maka baiklah. Sekarang, aku akan merampokmu. Serahkan semua cincin penyimpanan Anda." Apa yang baru saja Anda katakan?" Begitu Lu Ming mengatakan itu, seluruh tempat menjadi sunyi. Semua orang memandang Lu Ming dengan mulut ternganga. Setelah beberapa saat, semua orang tertawa. "Haha, aku tidak salah dengarkan. Pria di alam embrio roh tingkat ke-7 ini sebenarnya ingin merampok kita." Petik 2. Dia pikir dia ini siapa? Apakah dia benar-benar menganggap dirinya sebagai seorang komandan? Bukankah kamu sama sialnya dengan kami? Kamu telah menyinggung seseorang yang tidak seharusnya kamu lakukan. Lelucon yang luar biasa. Bang! Manusia gorila hitam itu maju selangkah dan auranya meledak. Dia melambaikan tangannya dan meraih Lu Ming. Tingkat kultivasi orang ini berada pada lingkaran besar alam embrio roh. Di antara kelompok orang ini, dia berada di posisi teratas. "Mari kita lihat apa yang bisa kamu lakukan." Manusia gorila hitam itu memperlihatkan ekspresi buas. Mata Lu Ming menjadi dingin. Dia mengulurkan tangan dan meraih pergelangan tangan pria gorila hitam itu dengan kecepatan kilat. Esensi vitalnya meledak dan dia meraih manusia gorila hitam itu dan melemparkannya. Ledakan. Manusia gorila hitam itu seperti karung pasir, menghantam tanah dengan keras, menyebabkan seluruh balai penegakan hukum bergetar hebat. Jika bukan karena susunan kuat yang tertulis di aula penegakan hukum, itu akan meledak.
Manusia gorila hitam itu jatuh ke tanah dan berteriak. Kultivasi dan inti esensialnya sangat rapuh di tangan Luming. Mereka telah disebarkan seluruhnya oleh Luming. Pada saat ini, seluruh tubuhnya tampak hancur. Dia tidak memiliki kekuatan sama sekali saat dia berbaring di tanah dan meratap. Tiba-tiba ada keheningan dan semua orang memandang Luming dengan kaget. Manusia gorila hitam memiliki budidaya lingkaran besar alam embrio roh, tetapi dia benar-benar dikalahkan tanpa perlawanan apapun dalam satu gerakan. Bagaimana ini mungkin? Saudara, ayo serang bersama. Kekuatan tempur orang ini sangat dalam, dan dia pasti punya banyak uang. Ayo serang. Pria tua berambut putih itu berteriak dan 80 hingga 90 tentara penegak hukum mengikutinya. Mereka mengerumuni Luming. Bang! Luming mengambil satu langkah ke depan dan berlari seperti aliran cahaya, telapak tangannya menonjol. Di aula penegakan hukum, suara tamparan cepat, serta ratapan dan jeritan, bercampur menjadi satu. Dalam waktu kurang dari 1 menit, 80 hingga 90 tentara penegak hukum tergeletak di seluruh aula penegakan hukum, meratap di tanah. Satu sisi wajah mereka menggembung, dan mereka tampak sangat sedih. Sun Lin tercengang dengan pemandangan ini, mulutnya terbuka lebar. Apakah kultivasi Luming berada di alam embrio roh tingkat ke-7? Bukankah kekuatan tempurnya terlalu kuat? Dalam kelompok tentara penegak hukum ini, ada 5 hingga 6 orang dengan kesempurnaan agung di alam embrio rohnya. Yang lainnya setidaknya adalah ahli alam embrio roh tingkat ke-4. Namun, mereka dikalahkan sepenuhnya oleh Luming dalam waktu kurang dari 1 menit. Mereka lemah seperti bayi. Ini terlalu mengerikan. Dia merasa otaknya sedikit bingung. Kamu berani bertarung dengan ayahmu, kamu mencari kematian. Luming berteriak dengan dingin. Luming sekarang memiliki gambaran seorang pria kekar dengan janggut lebat. Saat ini, tatapannya agak mengintimidasi. Dia mengepalkan tinjunya di udara dan inti esensialnya meledak. Cincin penyimpanan di jari para prajurit penegak hukum ini semuanya disedot oleh Luming. Jika mereka ingin merampoknya, mereka harus bersiap dirampok olehnya. Pertama, Luming mengambil cincin penyimpanan manusia gorila hitam dan memindainya dengan indera spiritualnya. Dia tercengang. Ini, bukankah kamu terlalu miskin? Luming memelototi manusia gorila itu, sama sekali tidak bisa berkata-kata. Di dalam cincin penyimpanan manusia gorila hitam, hampir tidak ada apapun kecuali beberapa kristal spiritual. Tidak ada batu mentah. Dia tidak memiliki senjata roh yang bagus. Belum lagi pil dan bahan berharga, tidak ada apa-apa. Bagaimanapun, ini adalah cincin penyimpanan dengan lingkaran besar alam embrio roh. Bagaimana bisa begitu miskin? Selanjutnya, Luming melihat cincin penyimpanan orang lain. Banyak dari mereka bahkan lebih miskin dari manusia gorila. Luming tercengang. Mereka terlalu miskin. Tingkat budidaya terendah di antara orang-orang ini adalah alam embrio roh tingkat ke-4. Mengapa rasanya mereka bahkan lebih miskin daripada beberapa seniman bela diri di dunia raja bela diri? Previous. Semua chapter. Next. Komentar. Tinggalkan balasan. Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai asteris. Komentar asteris. Nama asteris. Email asteris. Simpan nama, email, dan situs web saya pada peramban ini untuk komentar saya berikutnya. Hak cipta copyright NOVELRINGAN.com. All RIG HTS Reserve. Terms and Condition Privacy Policy Contact. Novel ringan. Novel ringan. Baca light novel bahasa Indonesia. Kaisar Naga Abadi Chapter 1099 Bahasa Indonesia. By Nita tanggal 8 November tahun 2023 Lea VA Komen. Previous. Semua chapter. Next. A plus Allied Mode of perbaikan kata. 1099 Tentara Penegakan Hukum yang Menyedihkan. Luming memindai lusinan cincin penyimpanan dan menemukan bahwa semuanya hampir sama. Isinya terlalu tragis untuk dipertaruhkan. Mereka tidak terlihat seperti cincin penyimpanan seniman bela diri di alam embrio roh tingkat ke-4 ke atas. Saat melihat ekspresi tercengang Luming, manusia gorila dan yang lainnya tampak malu. Dengan lambaian tangannya, semua cincin penyimpanan terbang kembali ke tangan manusia gorila hitam dan yang lainnya. Bangun, berhenti berpura-pura mati.
Lu Ming mengalihkan pandangannya ke seberang ruangan dan berkata dengan dingin. Lu Ming tidak memukul mereka dengan keras sekarang. Dia hanya menyebarkan inti esensial mereka untuk sementara. Itu bukan masalah besar. Tidak peduli apapun, Lu Ming sekarang adalah komandan orang-orang ini. Dia tidak bisa membunuh mereka begitu saja saat dia datang. Saat itulah manusia gorila hitam dan yang lainnya bangkit dari tanah. Kehebatan pertempuran komandan sangat luar biasa, bawahan ini benar-benar kagum. Begitu dia bangun, manusia gorila hitam itu memperlihatkan senyuman sederhana dan jujur, yang benar-benar berbeda dari ekspresi liar dan kasar yang dia miliki sebelumnya. Itu benar, itu benar. Budidaya komandan tidak ada bandingannya. Dia mampu menjaga kami dalam beberapa gerakan. Ini pertama kalinya bawahan ini melihat hal seperti ini selama bertahun-tahun hidupku. Orang tua berambut putih itu juga tersanjung. Komandan tidak terkalahkan. Komandannya perkasa. Petugas penegak hukum lainnya juga menyanjungnya. Kelopak mata Lu Ming bergerak-gerak. Dia tidak bisa berkata-kata. Siapa orang-orang ini? Tadi, dia ingin merampoknya, tapi sekarang dia mengubah wajahnya begitu cepat. Mengapa kamu begitu miskin? Bahkan tidak ada satupun batu permata mentah di cincin penyimpanan. Lu Ming bertanya dengan rasa ingin tahu. Ai, tentara penegak hukum kita sangat keras. Komandan, seperti ini. Kerumunan itu menimpali dan menjelaskan kepada Lu Ming. Setelah mendengarkan ceritanya, Lu Ming berpikir keras. Hari-hari Angkatan Darat Penegak Hukum lebih buruk dari apa yang dikatakan Sun Lin. Pasukan penegak hukum harus menegakkan hukum di kota suci dan melindungi martabat dinasti Sein kuno. Namun kini setelah dinasti Sein kuno mengalami kemunduran, meskipun ia masih merupakan kekuatan dominan, atau bahkan kekuatan dominan terkuat, ia tetap saja merupakan kekuatan dominan. Ia tidak lagi memiliki kekuatan untuk menguasai dunia. Oleh karena itu, ketika melakukan sesuatu, ia harus berhati-hati dan menjaga hubungan baik dengan kekuatan lain. Oleh karena itu, ketika orang-orang dari kekuatan besar melakukan kejahatan, aparat penegak hukum tidak berani menangkap dan menghukum mereka, tetapi mereka harus melindungi wajah keluarga kekaisaran. Apa yang bisa mereka lakukan? Oleh karena itu, seringkali, aparat penegak hukum hanya dapat mengeluarkan uangnya sendiri untuk memberikan hadiah kepada murid-murid kekuatan besar dan mereka yang melakukan kejahatan, meminta mereka melakukan perbuatan baik dan meminta maaf di depan umum. Dengan cara ini, pasukan penegak hukum secara alami akan melindungi wajah keluarga kerajaan, dan orang-orang yang melakukan kejahatan akan mengakui kesalahan mereka. Masalahnya akan diselesaikan begitu saja. Namun, mereka membayarnya dari kantong mereka sendiri. Seiring berjalannya waktu, akan aneh jika aparat penegak hukum tidak miskin. Tidak mengherankan jika mereka ingin merampok Lu Ming saat mereka melihatnya sebagai pendatang baru. Lu Ming benar-benar tidak bisa berkata-kata. Tentara penegak hukum terlalu pengecut. Orang yang melakukan kejahatan itu baik-baik saja, tetapi mereka harus memberikan keuntungan kepada pihak lain. Ini belum pernah terjadi sebelumnya. Tentara penegak hukum digunakan untuk menegakkan hukum di dunia atas nama dinasti Sein kuno. Sayangnya, dinasti Sein kuno tidak lagi memiliki kekuatan untuk melakukan hal tersebut. Sebenarnya, pasukan penegak hukum bisa saja dibubarkan sejak lama, namun keluarga kerajaan tetap mempertahankannya demi martabat mereka. Namun, tidak ada yang mau datang ke sini. Biasanya, hanya mereka yang telah menyinggung perasaan besar yang akan dikirim ke sini. Pria tua berambut putih itu menghela nafas. Lu Ming akhirnya tahu mengapa Xie Zhen memindahkannya ke Angkatan Darat Penegak Hukum, dan sebagai komandannya. Itu semakin dekat dengan pengorbanan nasional jutaan tahun. Orang-orang dari semua kekuatan besar telah berkumpul. Itu adalah masa yang penuh kesulitan. Jika ada yang tidak beres, Lu Ming akan menyinggung perasaan seseorang dan dia bahkan tidak akan tahu bagaimana dia meninggal. Terlebih lagi, sebagai seorang komandan, tanggung jawab yang harus dipikulnya tentu saja lebih besar. Xie Zhen, jika kamu ingin bermain, bersenang-senanglah. Bibir Lu Ming membentuk senyuman. Dia melambaikan tangannya dan cincin penyimpanan terbang menuju manusia gorila hitam. Ini 10.000 ori rock, gunakan itu untuk membeli anggur berkualitas dan makanan lesat. Karena kita baru di sini, saya akan mentraktir semua orang makanan enak. Adapun kelebihannya, kalian masing-masing bisa membeli senjata roh.
Orang-orang ini sangat miskin sehingga mereka bahkan menjual senjata roh mereka sendiri. 10.000 batu permata mentah. Manusia gorila hitam menerimanya. Awalnya dia tertegun, lalu dia sangat gembira, berkata, bawahanmu berterima kasih kepada komandan. Yang lainnya juga sangat gembira. Mereka berterima kasih kepada Luming dan kemudian pergi membeli anggur berkualitas, makanan lezat, dan senjata roh dengan gembira. Anggur berkualitas dan makanan lezat yang dimakan oleh seniman bela diri berbeda dari orang biasa. Mereka semua berasal dari binatang buas dan binatang iblis yang kuat. Anggur itu juga anggur roh. Semuanya sangat mahal. Setengah hari kemudian, manusia gorila berkulit hitam kekar dan yang lainnya membawa kembali sejumlah besar anggur berkualitas dan makanan lezat. 80 hingga 90 orang itu dibagi menjadi beberapa meja dan makan sepuasnya. Sudah lama sekali sejak mereka tidak makan enak dan mereka sangat berterima kasih kepada Luming. Semua orang makan dan minum sambil mengobrol. Melalui obrolan tersebut, Luming mengetahui bahwa orang-orang ini telah menyinggung tokoh-tokoh penting dan dikirim ke sini. Mereka punya keluarga dan teman di kota suci, tapi mereka tidak bisa melarikan diri. Mereka hanya bisa menderita di Angkatan Darat Penegak Hukum. Semua orang makan dan minum selama beberapa jam. Tidak baik. Seseorang menghancurkan sebuah toko di North Street dan membunuh pemilik toko. Dia masih di sana. Tiba-tiba, seorang petugas penegak hukum bergegas masuk untuk melaporkan berita tersebut. Apa? Siapa yang melakukan ini? Ini merepotkan, sesuatu telah terjadi lagi. Ekspresi manusia gorila hitam dan yang lainnya berubah. Yang paling mereka takuti adalah terjadi sesuatu, karena jika terjadi sesuatu, mereka bisa berhadapan dengan beberapa orang tak dikenal dan langsung menjatuhkannya. Namun, jika itu adalah angka yang besar, mereka akan mendapat masalah. Itu adalah tuan muda dari keluarga Huang, Huang Ke. Utusan itu berkata, apa? Keluarga Huang adalah keluarga dengan banyak dewa spiritual. Apa yang harus kita lakukan? Ekspresi manusia gorila hitam dan yang lainnya berubah. Mereka tidak mampu menyinggung kekuatan apapun yang memiliki dewa spiritual. Jika tidak, pembangkit tenaga listrik dewa spiritual pihak lain dapat langsung menemukan atasan mereka dan memberikan tekanan pada mereka. Ayo pergi dan lihat. Luming mengambil segelas anggur dan menghabiskannya. Dia melangkah keluar. Kamu, kita akan pergi bersama. Manusia gorila memilih lebih dari 10 orang dan mengikuti Luming keluar dari aula penegakan hukum. Balai penegakan hukum mereka berada di timur laut kota suci. Letaknya sangat dekat dengan North Street dan akan sampai di sana sebentar lagi. Dalam perjalanan, Luming juga tahu apa yang sedang terjadi. Tuan muda keluarga Huang, Huang Ke, mengincar harta karun di sebuah toko, tetapi tidak ada batu permata mentah. Dia berkata bahwa dia akan berhutang pada toko dan mengambil hartanya terlebih dahulu. Mereka yang mengenal Huang Ke dengan baik tahu bahwa dia tidak pernah mengembalikan hutangnya. Penjaga toko tentu saja tidak setuju, jadi Huang Ke membunuh penjaga toko, menghancurkan toko, dan bahkan ingin membunuh seluruh keluarga pemilik toko. Saat dia tiba, dia mendengar suara arogan. Aku memberimu wajah, tapi kamu tidak menginginkannya. Aku bilang aku berhutang padamu dulu, jadi aku berhutang padamu dulu. Bukannya aku tidak akan membayarmu kembali, jadi kenapa kamu masih tidak setuju? Anda sedang mencari kematian, siapa yang bisa Anda salahkan? Suara arogan terdengar. Enyah, jika kamu tidak tersesat, aku akan membunuhmu juga. Sebuah suara yang dalam terdengar. Itu pasti pelayan Huang Ke. Minggir, aparat penegak hukum sedang menangani masalah ini, minggir. Manusia gorila hitam itu meraung dan kerumunan memberi jalan bagi Luming untuk berjalan mendekat. Seorang lelaki tua berambut putih terbaring di tanah, tidak bernapas lagi. Di samping mayat lelaki tua itu berdiri seorang pemuda berpakaian mewah. Matanya dingin dan wajahnya dingin serta sombong. Kaisar Naga Abadi Chapter 1100 Bahasa Indonesia. 1100 Bab 1100 Ekspedisi Hukuman. Pemuda ini adalah Huang Ke. Di belakang Huang Ke, ada seorang pria kekar. Saat ini, Huang Ke juga melihat Luming dan yang lainnya. Namun, dia tidak menunjukkan rasa takut. Sebaliknya, dia mencibir. Apa yang sedang terjadi? Luming berjalan mendekat dan bertanya dengan cemberut.
Jadi itu adalah Angkatan Darat Penegak Hukum. Orang ini menyinggung saya dan dipenggal oleh saya. Kamu bisa mengambil tubuhnya. Huang Ke meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan menatap Lu Ming dengan santai. Kamu membunuhnya. Orang ini menjalankan toko di kota suci dan berada di bawah perlindungan tentara penegak hukum. Mengapa kamu membunuhnya? Ikutlah dengan kami ke Balai Penegakan Hukum dan beri kami penjelasan yang bagus. Lu Ming berkata dengan dingin. Apa yang baru saja Anda katakan? Anda ingin membawa saya ke Balai Penegakan Hukum. Huang Ke hampir tertawa terbahak-bahak seolah dia baru saja mendengar lelucon yang sangat lucu. Dia memandang Lu Ming dengan tidak percaya. Di sisi lain, yang lain berada dalam situasi yang sama. Balai Penegakan Hukum berani menangkap Huang Ke. Keluarga Huang adalah kekuatan besar di kota suci. Sekarang Angkatan Darat Penegak Hukum tidak berguna. Apakah mereka benar-benar berani menjatuhkan Huang Ke? Omong kosong. Tai Xing, jatuhkan dia. Lu Ming berteriak. Tai Xing adalah nama manusia gorila hitam. Ini. Manusia gorila hitam itu mengungkapkan ekspresi yang sulit. Komandan, tidak baik menyinggung perasaan Huang Ke ini. Tai Xing berbisik di telinga Lu Ming. Jika kalian tidak melakukannya, aku akan melakukannya sendiri. Mata Lu Ming menjadi dingin dan dia melangkah maju. Kamu berani, teriak Huang Ke. Kenapa tidak? Lu Ming mencibir. Hanya seorang prajurit penegak hukum. Dia mencari kematian. Bunuh dia. Dengan lambaian tangan Huang Ke, pria kekar di belakangnya melangkah maju. Aura kekerasan meledak, aura alam embrio roh tingkat 8. Pergi ke neraka. Pria kekar itu berteriak dengan niat membunuh yang dingin. Dia menghunus pedangnya dan menebas leher Lu Ming. Kamu ingin membunuhku? Mati. Lu Ming maju selangkah dan menamparkan. Ruangan itu bergemuruh dan kekuatan mengerikan menerobos seluruh pertahanan pria kekar itu. Sebuah telapak tangan mengenai dada pria kekar itu, langsung membuat lubang besar di dalamnya. Dia menjerit menyedihkan dan mati dengan ekspresi tidak percaya. Bahkan sampai kematiannya, dia masih tidak percaya bahwa sampah Angkatan Darat Penegak Hukum menjadi begitu sombong. Kamu berani. Huang Ke sangat ketakutan hingga wajahnya menjadi pucat. Dia menggigil dan menatap Lu Ming dengan tidak percaya. Jika kamu ingin membunuhku, kamu harus dibunuh olehku. Kamu memintanya untuk membunuhku, jadi aku akan melumpuhkanmu dulu. Mata Lu Ming dipenuhi dengan niat membunuh. Tidak, jangan, Huang Ke sangat ketakutan. Suara mendesing. Lu Ming menjentikkan jarinya dan sinar tombak ditembakkan, melumpuhkan budidaya Huang Ke. Ah, kamu telah menghancurkan kultivasiku. Aku ingin kamu mati dengan kematian yang mengerikan. Huang Ke menjerit nyaring. Di samping itu, yang lain sangat terkejut. Tentara penegak hukum ini benar-benar berbeda dari masa lalu. Mereka sebenarnya sangat kejam dan tegas. Namun, banyak juga orang yang diam-diam bertepuk tangan. Huang Ke akhirnya mendapatkan balasan atas semua kejahatan yang dilakukannya dengan mengandalkan kekuatan keluarganya. Namun, pasukan penegak hukum ini akan segera mendapat masalah, dan keluarga Huang tidak akan membiarkan hal ini berlalu begitu saja. Ini, di belakang Lu Ming, Tai Xing dan yang lainnya membelalak. Mereka bingung. Walaupun melakukan hal ini membuat mereka merasa sangat baik dan nyaman, sekarang mereka merasa nyaman, namun apa akibatnya? Setelah melumpuhkan Huang Ke, keluarga Huang mungkin akan menjadi gila. Lu Ming menarik cincin penyimpanan Huang Ke dan pria kekar itu dan menyerahkannya kepada kedua wanita itu. Lelaki tua dan lelaki muda itu jelas merupakan anggota keluarga pemilik toko. Keduanya menangis dengan sedihnya dan tampak tak berdaya. Ambil dua cincin penyimpanan ini dan tinggalkan kota suci. Tayangkan di tempat lain. Lu Ming berkata sambil menyerahkan cincin penyimpanan kepada mereka berdua. Terima kasih, tuanku. Keduanya mengucapkan terima kasih berulang kali dan segera meninggalkan kota. Tai Xing, bawa sampah ini kembali ke Balai Penegakan Hukum. Lu Ming menginstruksikan, lalu berbalik dan menuju ke Aula Penegakan Hukum. Tai Xing dan yang lainnya saling memandang. Pada akhirnya, mereka mengertakkan gigi, mengambil Huang Ke, dan bergegas kembali ke Aula Penegakan Hukum. Di tengah perjalanan, Huang Ke menangis dan menangis hingga menarik perhatian banyak orang. Akan ada pertunjukan yang bagus. Klan Huang pasti akan marah dan membunuh mereka dalam perjalanan ke Balai Penegakan Hukum.
Mereka mungkin tidak akan menyerang Angkatan Darat Penegak Hukum secara langsung, tapi mereka akan memberikan tekanan pada petinggi Angkatan Darat Penegak Hukum sebelum menyerang Balai Penegakan Hukum. Ayo pergi dan lihat. Ayo pergi dan lihat. Sepanjang jalan, sekelompok besar orang mengikuti di belakang Lu Ming dan yang lainnya saat mereka menuju ke Aula Penegakan Hukum. Tidak lama kemudian, Lu Ming dan yang lainnya kembali ke Balai Penegakan Hukum. Ketika tentara penegak hukum yang tersisa di Aula Penegakan Hukum melihat pemandangan ini dan mendengar apa yang terjadi, mereka semua sangat ketakutan hingga wajah mereka menjadi pucat. Mereka sudah selesai kali ini. Bagaimana mereka akan menghadapi pakar pihak lain ketika mereka datang untuk membunuh mereka? Lupakan saja, aku tidak bisa bersembunyi, aku akan berusaha sekuat tenaga. Tapi aku masih sangat bahagia. Itu benar, haha. Anggota lain dari Balai Penegakan Hukum sedang berdiskusi dengan suara pelan. Ekspresi Lu Ming tenang. Dia menyilangkan tangan dan memejamkan mata untuk beristirahat, menunggu dengan tenang. Sementara itu, langit di sekitar Balai Penegakan Hukum dipenuhi orang. Beberapa menunggu dengan tenang, sementara yang lain dengan sombong. Waktu perlahan berlalu. 2 jam kemudian, keluarga Huang ada di sini. Seseorang berteriak, "Bos!" Pada saat ini, Lu Ming membuka matanya dan melihat ke langit. Sebanyak 3 orang melangkah di udara. Pakaian kedua pria tua itu sangat mirip dengan pakaian Huang Ke, jadi mereka pasti ahli dalam keluarga Huang. Ada juga seorang pria parubaya yang sebenarnya mengenakan seragam Balai Penegakan Hukum. Itu adalah Tuan Komandan. Ekspresi Taixing berubah saat dia berbisik ke telinga Lu Ming. Yang disebut Lord Commandernya adalah Komandan Pasukan Penegak Hukum, memimpin semua pasukan penegak hukum yang ada di Kota Suci. Wajah Komandan Angkatan Darat Penegak Hukum itu hitam seperti pot. Dia memandang Lu Ming dan menegur, "Ming Lu, mengapa kamu tidak melepaskan Tuan Muda Huang Ke?" Komandan Angkatan Darat Penegak Hukum sedang dalam suasana hati yang buruk. Dia sangat kesal, terutama saat dia melihat ke arah Lu Ming. Bagaimana mungkin Lu Ming tidak mengetahui situasi terkini dari pasukan penegak hukum? Dia tidak hanya tidak meminta maaf kepada pihak lain, tetapi dia juga membunuh penjaga keluarga Huang dan melumpuhkan budidaya Huang Ke. Akan aneh jika keluarga Huang tidak marah. Pembangkit tenaga Dewa Roh pihak lain telah datang kepadanya secara langsung untuk memberikan tekanan padanya. Lepaskan dia, hehe, Komandan, orang ini membunuh seorang penjaga toko di jalan. Penjaga toko harus dilindungi oleh dinasti Sein kuno jika dia melakukan bisnis di kota Sein. Kalau tidak, siapa yang berani berbisnis di kota suci di masa depan? Saya melakukan ini tanpa memihak, mengapa saya harus membiarkan dia pergi? Lu Ming mencibir sebagai tanggapan. Orang lain dari Balai Penegakan Hukum di belakangnya diam-diam mengkhawatirkan Lu Ming. Komandan Pasukan Penegakan Hukum adalah seorang dewa spiritual yang sangat kuat. Lu Ming benar-benar berani berbicara dengan pembangkit tenaga listrik dewa spiritual dengan cara ini. Benar saja, kata-kata Lu Ming membuat wajah Komandan Balai Penegakan Hukum menjadi semakin muram. Namun, dia tidak dapat menemukan kata-kata untuk membantahnya. Itu karena Lu Ming melakukan hal yang benar. Lu Ming sedang menjalankan tugas Balai Penegakan Hukum. Sebagai komandan pasukan penegak hukum, bagaimana dia bisa membantahnya? Hehe, Komandan Chen, sepertinya bawahanmu tidak mendengarkanmu sama sekali. Kalau begitu, biarkan aku melakukannya sendiri. Saya akan melumpuhkan kultivasi orang ini dan membawanya kembali ke keluarga Huang untuk menghadapinya. Seorang lelaki tua dari keluarga Huang berkata dengan acuh tak acuh. Niat membunuh muncul di matanya.